Bapak Ibu panelis, asik. Abang-abang, kakak. Siang. Senior. Ya, teman-teman, hari ini Yayasan Pusaka mengadakan diskusi webinar ya, diskusi daring dengan tema besarnya itu korporasi, masyarakat adat, dan keadilan lingkungan dalam kebijakan di Kalimantan Tengah. Nah, ini akan dibuat 3 hari. Hari pertama ini kita akan membahas tentang konflik perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Ini tema hari pertama yang menurut aku ini menarik banget. Kenapa Kalimantan Tengah harus dibahas terkait konflik-konflik perkebunan sawit, bukan hanya karena konfliknya yang banyak, tetapi juga ya di Indonesia itu Kalimantan Tengah salah satu wilayah yang luas perkebunan sawitnya paling besar. Ada di Kota Waringin Timur itu, di Sampit itu, luas perkebunannya merupakan yang paling besar di Indonesia. Kita tahu perkebunan ini juga ya mungkin satu-satunya komoditas di Indonesia yang ekspor gitu dibanding komoditas lainnya. Tetapi di balik itu semua ternyata masih ada pekerjaan rumah yang begitu banyak, masih muncul konflik-konflik yang begitu besar. Nah, hari ini ada 4 panelis, ada 4 pembicara, 4 narasumber kita. Saya langsung perkenalkan, nanti jadi teman-teman panelis bisa langsung ke materinya masing-masing. Yang pertama itu ada Bang Bama Adianto. Beliau ini adalah pengacara kondang. Dia juga dari Justice, Peace, and Integrated Creation. Lalu yang kedua ada Bang Udin, Direktur Save Our Borneo. Ini yang sudah tidak asing lagi. Asik. Ya, Bang. Lalu yang ketiga ada Kak Winda, Kak Margareta Winda dari Solidaritas Perempuan. Nah, narasumber kita yang terakhir ada Bang Andi Mutakin, ini peneliti, salah satu peneliti dari Elsam, juga kalau dari aku searching nih Deputi Direktur Advokasi ya Bang ya, Bang Andi Mutakin ya dari Elsam. Nah, keempat ini akan membahas di bidangnya masing-masing. Nah, kita pertama akan langsung dengarkan dari Bang Bama dulu. Nih, Bang Bama mungkin nanti bisa cerita tentang pengalamannya selama mendampingi kasus-kasus konflik di konflik perkebunan ya, khususnya di perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Lalu ada bisa cerita juga tentang kasus-kasus belakangan ini atau 2 tahun terakhir yang didampingi sama Bang Bama melalui GPIC juga, pengalamannya seperti apa, hambatannya, lalu strategi apa sih yang biasa digunakan untuk menangani kasus-kasus konflik-konflik di perkebunan sawit. Aku langsung aja ya, teman-teman. Berapa menit, Dok? Ya? Berapa menit nih? Oh iya. Sampai selesai. Narasumber dikasih waktunya cuma 15 menit nih. Jadi nanti bisa share screen juga langsung kalau ada presentasinya. Dari habis diskusi itu nanti akan kita lempar pertanyaan ke audiens. Ada beberapa pertanyaan, silakan bisa gunakan kolom Q&A-nya. Ini karena ini juga di streaming di Facebook dan beberapa media sosial, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari media sosial yang bakal saya catat juga nanti mungkin saya bacakan. Untuk teman-teman di audiens yang hadir di Zoom ini bisa nanti langsung pertanyaannya langsung di Q&A, nanti saya kasih kesempatan untuk bicara atau kalau mau dibacain ya saya bacain. Gitu ya Bang ya. Untuk semua narasumber nanti aku kasih waktu 15 menit, kita tektokan aja sambil diskusi. Kalau misalkan ada yang aku harus tanya ya aku tanyain sambil ngobrol. Silakan diseduh juga kopinya masing-masing. Oke, yang pertama Bang Bama nih, Bang. Terkait tadi Bang, pengalamannya Bang, cerita-cerita perkembangan pendampingan yang kasus-kasus yang Abang dampingi di 2 tahun terakhir, ada nggak sih kasus-kasus menonjol? Itu gimana strateginya, lalu hambatan apa aja yang dihadapi Bang Bama selama ini? Oke, sip. Makasih Bang Ido. Ininya. Jadi kalau bicara pengalaman selama 2 tahun terakhir kan, jadi sebelumnya kan kalau aku di GPIC itu kan kami itu lebih banyaknya sebetulnya berkutatnya di advokasi pertambangan seperti itu. Dari 2012 sampai dengan 2017. Nah, kemudian di 2018-19 memang kita mau coba untuk fokus advokasi di konflik perkebunan seperti itu. Jadi dalam 2 tahun terakhir itu ada beberapa advokasi yang sudah kita lakukan.
Jadi yang betul-betul aku rasa mengena di aku itu ada advokasi konflik perkebunan itu di wilayah Batu Timur itu dengan di wilayah Kota Waringin Timur seperti itu. Nah kalau di Batu Timur itu kita waktu itu fokus untuk mengadvokasi masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan sawit itu kalau tidak salah itu grupnya grup CAA Ciliandri Angke Abadi seperti itu. Nah kebetulan kan grup CAA ini juga ada juga berkonflik di selain di Batu Timur juga dia ada berkonflik juga di wilayah Pulang Pisau itu di Benamatingan. Nah, kenapa kemudian aku mengatakan bahwa grup CA ini sangat menarik konfliknya? Jadi di Batu Timur itu ada satu desa, itu nama desa itu Desa Janajari. Nah, Desa Janajari itu kan ada HGU perkebunan karet, itu luasnya sekitar hampir 5.000 sekian. Nah, di tahun 2017 kemarin itu di take over oleh grup CA ini. Nah, yang ngerjakannya itu namanya PT KSL, Ketapang Subul Lestari. Nah, proses take over-nya ini kemudian kenapa terbilang lucu gitu. Jadi mereka membeli keseluruhan saham, kemudian menjalankan aktivitasnya menggunakan perizinan perizinan untuk HGU perkebunan karet seperti itu ininya. Nah kemarin terakhir kami ke lapangan bahwa hampir 5.000 lebih perkebunan karet yang sebagiannya milik masyarakat itu kemudian sudah habis digarap sama mereka dijadikan perkebunan kelapa sawit. Bahkan ada beberapa anak sungai yang menjadi sumber mata air masyarakat itu juga ditutup oleh mereka. Nah, kita coba untuk advokasi masyarakat. Jadi biasanya kan masyarakat di daerah lokal itu kan mereka tidak terlalu suka untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi. Jadi kan mereka lebih sukanya menyampaikan tuntutan langsung kepada perusahaan atau kepada kepala desa atau kepada camat. Nah, kita waktu itu datang kita coba mengenalkan bahwa kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih, kalian bisa mengajukan lewat permohonan informasi. Jadi kan jadi ada di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu kan sudah jelas bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi apalagi yang terkait dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah, waktu itu kita coba untuk meminta kepada pemerintah di Batu Timur, akhirnya kita dapat tuh surat-suratnya kan. Bukan surat sih, kita dapat listnya. Jadi dari BPN itu kan tetap berkilah bahwa surat itu adalah kayak HGU itu adalah surat rahasia. Itu hanya bisa dibuka dalam keadaan genting, dia bilang ininya. Jadi kita cek lagi surat-suratnya, ternyata seluruh surat-surat yang ada itu adalah surat untuk HGU perkebunan karet, bukan untuk perkebunan sawit ininya. Nah, waktu itu kita coba untuk advokasi, kita buat surat keberatan kepada pemerintah daerah, juga kepada pihak perusahaan ininya kan. Nah, tapi memang dari pemerintah daerah juga nggak ada tanggapan yang bisa dibilang bisa untuk menjadi jalan keluar bagi masyarakat. Nah, terakhir itu di 2019 kemarin 5 orang dari warga Desa Janajari itu yang melakukan penuntutan agar wilayah mereka dikembalikan itu ditangkap juga akhirnya ininya. Bersama dengan kasus yang di Desa Penyang yang sedang kita dampingi sekarang, Bang, ininya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di Kota Waringin Timur, jadi sekalian juga update ke kawan-kawan. Jadi saat ini kami bersama dengan beberapa PH dari berbagai organisasi itu tergabung di Koalisi Pejuang Lingkungan Agraria Desa Penyang. Kita memberikan pendampingan hukum itu untuk 3 orang warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Itu namanya PT HMBP. Nah, lokasinya itu ada di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kota Waringin Timur. Nah, jadi di sana kasus yang terjadi bahwa perusahaan itu sudah punya HGU, tapi kemudian dia membeli lahan di luar HGU dan menggarap lahan tersebut. Nah, ketika masyarakat, jadi perusahaan mengatakan bahwa lahan Bapak Ibu ini masuk ke dalam HGU. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau lahannya digarap cuma-cuma, kami beli saja seperti itu. Nah, terakhir ternyata di 2010 masyarakat baru tahu nih, loh kok ternyata HGU-nya tidak sampai ke lahan kami gitu kan. Jadi kenapa kami kemarin dipaksa harus menjual kan, seperti itu. Nah, masyarakat menuntut, kemudian ya lewat berbagai cara lah, ada misalnya mereka melakukan permohonan kepada DPRD, kemudian dari DPRD itu ada mengeluarkan surat dari Pansus DPRD. Nah, hasil pansus itu menyatakan bahwa lahan milik masyarakat yang digarap di Desa Penyang itu berada di luar HGU, seperti itu.
Nah, kemudian masyarakat juga mendesak perusahaan, akhirnya perusahaan itu mengeluarkan surat penyerahan. Itu. Nah, ketika ada surat penyerahan kan masyarakat kan merasa bahwa wah ini sudah ada penyerahan nih, udah bisa dikuasai nih gitu kan. Udah bisa digarap Nah, gitu ya. udah bisa digarap gitu. Jadi di akhir 2019 kemarin lahan itu luasnya 117 hektar itu digarap nih sama masyarakat. Nah, perusahaan awalnya diam-diam aja kan. Nah, tapi ternyata di Februari 2020 kemarin ada beberapa masyarakat yang melakukan panen. Seperti itu. Sebelumnya kan panen itu kan bersama nih. Jadi ada 2 kampung, itu ada 2 desa, itu ada desa Petak Putih, desa Tanah Putih dengan desa Penyang. Nah, itu kan panen bersama nih ratusan orang. Nah, ternyata di Februari itu ada 1 keluarga. Nah, kebetulan mereka memang punya alas hak yang jelas di lahan itu. Panen nih gitu. Ketika panen, tiba-tiba datang tuh ada sekitar 15 sampai 20 lebih brimob yang memang tugas ngepam di perusahaan itu. Nah, jadi masyarakat yang dua orang ini diangkut saat itu juga ininya. Jadi tidak ada surat pemberitahuan, tidak ada surat penangkapan, surat perintah. Tiba-tiba mereka ditangkap, udah langsung dibawa gitu. Nah, waktu itu masyarakat juga bingung kan, ini warga kami 2 orang ini dibawa kemana nih? Sempat hampir 1 hari nggak ada kabar, ternyata infonya mereka ditahan di Polda saat itu kan, diproses. Nah, itu tanggal 17. Nah, tapi kemudian di tanggal 27 Februari kan ada paralegalnya masyarakat. Jadi orang yang memang fokus membantu advokasi masyarakat Desa Penyang, itu Pak James Watt namanya, itu juga diangkut nih sama pihak berwajib. Cuma bedanya dia ditangkap di Jakarta saat sedang melakukan konfirmasi kepada Komnas HAM, kemudian kepada BPN, nah terkait status lahan milik mereka yang digarap oleh perusahaan seperti itu ini. Itu. Padahal mereka ini kan kalau kita pernah dengar di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu PPLH pasal 66 kan mereka kayak Pak James ini kan tergolong sebagai pejuang lingkungan lah. Ya kan di pasal 66 itu jelas kan orang yang berjuang yang memperjuangkan lingkungan dia tidak bisa ditangkap, tidak bisa diproses baik pidana maupun perdata seperti itu. Nah, tapi itu kan hanya teorinya aja sih sebetulnya kan, bahwa pada prakteknya ya mereka ditangkap, dikriminalisasi seperti itu. Dan itu sering terjadi ya Bang ya kalau di Kalimantan Tengah ya. Sangat sering Bang ininya. Jadi ya lucunya kita di Kalimantan Tengah ini, ini sekaligus kayak aku ke hambatan dan tantangan ya. Jadi kan hambatan kita di Kalimantan Tengah ini, bahwa masyarakat itu masih sangat mudah terbujuk atau dirayu oleh perusahaan dengan iming-iming akan diberikan penghasilan tetap, akan diberikan pekerjaan seperti itu. Sehingga kelompoknya yang semulanya solid, kemudian dengan adanya celah-celah seperti itu, kemudian bisa dipecahkan oleh pihak perusahaan. Nah, itu juga terjadi di Desa Penyang gitu, bahwa ada orang-orang yang diberikan kuasa, diberikan kepercayaan untuk mendampingi, itu kemudian berbalik arah gitu kan. Oh iya. Sehingga mengakibatkan Pak James ini kan ya seolah dikorbankan lah seperti itu kan. Nah, kemudian juga masyarakat di Kalimantan Tengah yang berkonflik dengan perkebunan itu kebanyakan mereka kurang memahami tentang administrasi. Jadi kan Indonesia ini kan bisa kita bilang rejim ini kan rejim administrasi ini. Segala sesuatu harus tertulis seperti itu. Segala sesuatu harus punya dasar, misalnya mengacu pada undang-undang atau mengacu ke SOP atau kepada apa. Nah, masyarakat di Kalimantan Tengah itu masih kebanyakan mereka berjuang atau mempertahankan hak mereka itu berdasarkan lisan seperti itu. Nah, sehingga kan muncul kalau kemudian ada mediasi atau ada apa kan biasanya perusahaan senjata paling pertama perusahaan itu adalah menanyakan dasar kepemilikan Bapak Ibu apa. Wow. Kalau ada surat silakan buka surat gitu. Nah, itu kan di langkah pertama itu udah pasti mentok gitu kan. Karena kebanyakan memang masyarakat adat di Kalimantan Tengah itu kan tidak kepemilikannya kan tidak berdasarkan bukti tertulis, tapi kan berdasarkan pengakuan, berdasarkan hak asal usulnya. Seperti itu. Kalau dibilang masyarakat melanggar hukum nih karena nggak punya surat-surat itu tadi ya. Oh, ya kebanyakan seperti itu. Takut ya masyarakat. Jadi kan kebanyakan di lapangan itu kebanyakan bahwa ketika perusahaan berkonflik dengan masyarakat, kemudian perusahaan itu lebih mengarahkan ke undang-undang perkebunan seperti itu. Nah, padahal kan kalau kita bicara tentang sengketa tanah, lex spesialisnya itu adalah undang-undang pokok agraria seperti itu. Nah, tapi itu kan tidak pernah disampaikan nih, gitu. Jadi kan kalau ada sengketa, pokoknya terkait misal perkebunan kelapa sawit, acuannya adalah undang-undang perkebunan, gitu. Nah, padahal kan undang-undang perkebunan itu kan hanya membahas tentang
bagaimana perusahaan bisa mengusahakan tanah yang diberikan izin oleh negara itu untuk mereka gitu. Nah, kalau bicara tentang tanahnya sendiri, itu kan ada lex spesialisnya, sudah ada undang-undang pokok agraria seperti itu. Nah, seringnya masyarakat di Kalimantan Tengah itu alpanya di situ ininya. Nah, tapi yang memang itu karena dasar ketidaktahuan kan seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang terkait yang hambatan atau tantangan ini, jadi kan kebanyakan masyarakat di Kalimantan Tengah dari pengalaman aku itu mereka masih menganggap bahwa menyelesaikan masalah melewati proses litigasi, proses hukum, pengadilan itu hal yang sangat sulit dilakukan seperti itu. Nah, ini kan berbanding terbalik nih. Kalau perusahaan, ketika perusahaan bersengketa dengan masyarakat, maka sebisa mungkin akan didorong mereka adalah litigasi. Misalnya pidana gitu. Nah, contohnya kayak di Desa Penyang itu, walaupun masyarakat yang ditangkap itu punya riwayat kepemilikan tanah yang jelas, punya surat tanah yang jelas, ada bukti garap, kemudian tanam tumbuhnya masih ada tersisa gitu. Ininya, tapi tetap kena mereka nih undang-undang, kena pasal pencurian misalnya gitu kan. Ya. Ininya gitu. Nah, itu yang alpanya kita masyarakat di Kalimantan Tengah merasa seperti itu. Nah, jadi kalau kami dari PH tidak terhindar ya. Tidak terhindar ininya. Karena kan kalau pidana kan dia hanya bicara unsur masalah pencuriannya, misalnya ketika unsur mencuri terpenuhi ya udah tangkap gitu. Proses dalam kasus Penyang yang tadi Abang jelasin itu kan mereka dituduh mencuri kan di lahan yang menurut aparat keamanan atau penegak hukum itu adalah wilayah milik perusahaan. Tapi apakah ini kan udah mulai sidang nih Bang? Apakah dalam sidangan itu terbukti bahwa lahan-lahan itu adalah milik perusahaan atau milik masyarakat sebenarnya? Masyarakat. Oke. Dalam persidangannya, dalam konteks litigasi tadi. Ya, jadi kalau bicara litigasi yang di kasusnya Desa Penyang itu, ini kan sudah sampai proses pembacaan tuntutan. Jadi kan sebelumnya di dakwaan itu dari pihak jaksa penuntut umum itu kan mengajukan 2 dakwaan. Jadi dakwaan pertama itu pasal 363 KUHP itu pencurian ininya dengan penyertaannya itu pasal 55 ini turut serta ininya. Nah, kemudian yang dakwaan kedua itu adalah pasal 107 Undang-Undang Perkebunan huruf D. Itu barang siapa yang memanen atau mengambil buah secara tidak sah seperti itu. Jadi nah, ada proses berapa lama? Gimana? Tuntutannya berapa tahun? Kalau kemarin pembacaan tuntutannya itu mereka dituntut 1 tahun penjara. Dengan denda? Dengan dendanya Rp5.000 kemarin ininya. Denda persidangan saja ininya. Tapi kan memang ketika pemeriksaan saksi kan kita mengajukan beberapa ahli seperti itu kan. Nah, ada kita mengajukan 2 orang ahli, satu Pak Eki itu dari STH Sekolah Tinggi Hukum Jentera Jakarta, kemudian ada Prof Kurnia Warman itu guru besar agraria dari Universitas Andalas. Jadi yang ahli pidana ini memang kemudian dia menceritakan dengan detail bagaimana seseorang itu bisa kemudian dikatakan melakukan tindak pidana pencurian seperti itu. Nah, dia menjelaskan unsur-unsurnya. Jadi kan salah satu unsurnya, misalnya kan barang siapa yang melakukan menguasai barang milik orang lain itu unsur pertamanya itu kan orang menguasai barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Kemudian ada unsur misalnya dia melawan hak, artinya atau melawan hak, artinya dia ketika tidak ada hak di lahan itu, misalnya kemudian dia melakukan pencurian, memanen istilahnya kan, maka itu masuk unsur pidana. Nah, tapi kan kemarin di persidangan itu terbantahkan ininya, bahwa ternyata lahan itu berada dalam penguasaan masyarakat ketika terjadi penangkapan nih, ya. Itu. Nah, kemudian juga riwayat kepemilikan hak miliknya itu jelas gitu. Nah, sehingga kemudian kemarin di penuntutan itu, di penuntutan dari JPU, akhirnya mereka nggak jadi nih maka yang pasal 363 yang tentang pencurian itu gitu. Karena unsurnya tidak terpenuhi gitu. Ya. Memang terbantahkan oleh ahli pidananya seperti itu. Nah, jadi mereka larinya ke pasal 107 ke masalah keperkebunan, tapi dia cuma mengutip di huruf D yang barang siapa yang memanen atau mengambil buah sawit secara tidak sah gitu. Oh iya. Nah, tapi sebetulnya juga di ahli yang agraria itu udah menjelaskan juga Bang ininya, bahwa kalau perusahaan itu mendapatkan lahan secara tidak sah, maka apa yang mereka tanam kemudian itu juga menjadi tidak sah gitu. Dan itu kembali menjadi hak miliknya masyarakat yang memiliki tanah asal seperti itu. Artinya ada aja, selalu ada celah ya untuk dalam proses kriminalisasi tadi itu. Banget. Kalau bicara soal strategi, dalam pengalaman Abang melakukan pendampingan hukum,
baik sebagai pengacara maupun di GPIC, mana sih yang didahulukan, Bang, litigasi atau non litigasi? Lalu strategi-strategi apa yang dipakai kalau dalam konteks non litigasi itu di dalam konflik perkebunan ini? Bang. Ya, jadi kalau kami kan, jadi kan memang paling penting itu adalah mendorong yang konteks non litigasinya seperti itu. Jadi kan kalau bicara litigasi ini kan perlu waktu yang panjang, perlu dana yang besar seperti itu kan, sehingga memang kalau bisa itu dimaksimalkan melalui proses non litigasi. Nah, biasanya cara-cara yang seperti apa tuh, Bang? Dicontohin, Bang. Jadi kalau kami non litigasi, jadi di JPC itu ada namanya lingkar belajar bersama ininya. Jadi di lingkar belajar bersama itu kita memberikan pendidikan tentang hukum kritis kepada masyarakat, kita memberikan pendidikan tentang paralegal, tentang tahapan-tahapan melakukan advokasi, kemudian penyadartahuan ya dari masyarakat tentang hukum ya. Ya, kemudian bagaimana yang akan dihadapinya ya. Ya, kemudian bagaimana masyarakat itu harus tertib administrasi. Artinya ketika mereka melakukan perlawanan itu juga harus terdokumentasi dengan baik gitu. Karena ketika kemudian akan larinya jatuhnya kepada proses litigasi pun administrasi yang ini diperlukan seperti itu. Ini. Itu Bang, ininya. Oke, makasih Bang Bama, ini udah 15 menit. Ada yang mau disampaikan lagi? Nanti di akhir aku akan tanya soal rekomendasi Bang Bama, tapi kita lanjut ke pembicara yang lain dulu. Siap. Oke ya Bang ya? Siap. Nah, yang kedua, Bang Bama tadi udah banyak ngejelasin soal pengalamannya dari kasus yang di Janajari. Itu kelihatan banget bagaimana perusahaan itu, ya kalau aku bilang kayak kamuflase izin ya, dari perkebunan karet tiba-tiba jadi perkebunan sawit. Kira-kira itu gambaran di Kalteng. Lalu yang kedua ada proses kriminalisasi di Desa Penyang. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Nah, pembicara kedua ini ada Bang Udin, Direktur Save Our Borneo. Bang Udin. Ya. Oke, Dok. Kalau ada yang mau di-share screen, silakan Bang. Ada materinya, silakan. Tapi videonya nyalain dong, Bang, biar enak. Atau gimana? Bentar. Ya. Atau videonya nggak usah ya, muka gue boleh. Bang, bisa diceritain Bang, pertanyaan yang sama sebenarnya, pertanyaan kuncinya itu pengalamannya lebih ke SOB ya, selama melakukan advokasi dan kampanye di 2 tahun terakhir ini di Kalimantan Tengah dalam menghadapi konflik-konflik di perkebunan sawit, Bang. Mungkin bisa diceritain itu dulu. Baik, Dok. Mungkin aku akan mulai dari penyebab konflik ini ya, konflik perkebunan ini. Diskusinya pemaparanku lebih ke kita mulai penyebab konflik di perkebunan ini seperti apa gitu gambarannya. Oke, boleh Bang. Coba aku share screen. Masa nggak bisa share screen ya? Nggak bisa share screen? Nggak bisa. Di bawah itu ada tulisan. Udah belum masuk tuh Bang. Belum masuk? Belum. Oh, nggak bisa. Zoom saya nggak bisa. Allow Zoom to share your screen. Open. Udah? Katanya aduh. Belum Bang. Kayaknya harus dari operator deh itu. Iya, operatornya mungkin. Belum sempat aku kasih Mbak Dita. Yaudah, aku ini aja lah. Aku bacain aja ya. Boleh dibacain aja. Atau kalau mau di-share, dikirim ke sini juga boleh, Bang. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya konflik perkebunan itu kami menilainya itu adalah buah dari pertama itu masih tingginya permintaan dunia itu akan produk-produk perkebunan sawit. Kedua, itu kebijakan ekonomi pemerintah kita yang masih eksploitatif terhadap sumber daya alam dan sangat mendewakan sistem monokultur juga dengan pendekatannya yang masih skala masif. Jadi deforestasi menjadi tak terhindari seiring dengan dibukanya keran investasi perkebunan sawit yang cukup besar di seluruh wilayah Kalteng. Kebijakan pemerintah itu juga tidak berpihak pada kearifan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah itu masih lemah. Sedangkan pengusaha dan investor itu diberikan fasilitas karpet merah oleh pemerintah kita.
Jadi sumber daya alam itu secara keseluruhan telah dikuasai oleh pengusaha perkebunan, terutama perkebunan besar swasta. Kemudian lagi penegakan hukum masih rendah. Jadi pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi di mana-mana gitu kan. Terus pada setiap penyelesaian sengketa atau permasalahan sumber daya alam selalu dibarengi dengan intimidasi dan kekerasan oleh aparat negara, terutama aparat keamanan ya, aparat kepolisian dalam hal ini. Nah, usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tanpa kekerasan belum pernah direspon dengan baik oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, sehingga deforestasi tidak terbendung dan tidak terhindari terjadinya kerusakan lingkungan. Dan kemudian yang berdampak secara akumulatif seperti terjadinya banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lahan gambut, serta untuk jangka waktu yang panjang itu bisa merusak fungsi hutan sebagai lumbung makanan sebenarnya. Kemudian sebagai sumber obat-obatan dan penyerap karbon yang diyakini sebagai salah satu penyebab terganggunya iklim dunia. Kemudian tatanan sosial masyarakat yang hidupnya bergantung pada pengelolaan hutan ini dipaksa harus berubah. Jadi mereka harus kehilangan akses terhadap sumber daya hutan mereka. Kemudian kesenjangan dari itu akhirnya kesenjangan tercipta kan antara si penguasa sumber daya dengan masyarakat lokal. Ya. Itu sebenarnya akibat kebijakan yang pemerintah kita ambil tuh didesain memang untuk lebih berpihak pada kelompok kecil, minoritas sebenarnya yang mempunyai modal cukup besar. Desainnya ke situ, jadi sehingga ketimpangan itu muncul. Nah, kemudian konflik sosial, perebutan sumber daya alam terus merebak dan tidak pernah tertuntaskan sampai sekarang. Kemudian SOB sejak 1 Januari, kita hitung 2 tahun yang lalu, sejak 1 Januari 2019 hingga saat ini SOB sedang fokus memonitor 7 konflik antara masyarakat tempatan melawan PB sawit di 6 kabupaten dengan berbagai latar belakang kasus. Di antaranya kasus-kasus itu satu, konflik lahan atau pencaplokan lahan kebun atau wilayah kelola masyarakat, kemudian pembabatan hutan dan wilayah adat untuk digarap dan diganti dengan tanaman sawit oleh perusahaan sawit. Kemudian latar belakang yang kedua, penggarapan lahan dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan. Itu udah lumrah, udah sering kali terjadi di Kalimantan Tengah. Jadi digarap dulu, baru dibuka ruang diskusi untuk negosiasi kepada pemilik lahan itu. Saya ganti rugi, hitungannya gitu. Artinya masyarakat seperti tidak dianggap gitu kan. Buka dulu baru negosiasi ya Bang ya? Ya, itu lumrah, bukan lumrah ya, udah memang terjadi di Kalimantan Tengah. Itu modus-modusnya seperti itu ya Bang? Ya. Jadi kemudian ada juga perusahaan itu menyerahkan seperti di Seruyan ya, di Sembulu tuh ada perusahaan tuh menyerahkan uang ganti rugi, tapi pada orang yang salah gitu, pada orang yang bukan pemilik lahan. Oke. Nah, jadi kepada orang lain itu biasanya bisa tempo bebas atau apa gitu kan, sedangkan si pemilik lahan itu nggak dapat apa-apa. Nah, selagi si pemilik lahan itu lagi berupaya untuk menerima ganti rugi karena lahannya sudah digarap itu, maka lahan itu tidak bisa diambil karena perusahaan sudah mengklaim bahwa dia sudah membayarkan ganti rugi untuk lahan itu. Nah, kemudian ada juga janji-janji perusahaan ya. Itu perusahaan-perusahaan memberikan janji-janji seperti yang Bama bilang tadi, untuk memperkerjakan masyarakat lokal gitu kan, tapi sampai sekarang nggak terrealisasi. Kemudian yang selanjutnya pencemaran limbah pabrik dan perusakan penutupan danau, sungai, itu yang akhirnya menghambat warga setempat untuk memanfaatkan sebagai transportasi, karena ada di beberapa tempat yang sungai yang benar-benar ditutup memang. Termasuk salah satu yang disampaikan Bama tadi di PT HMBP, itu ada sungai dan rawa yang ditutup sama mereka. Kemudian banyak di beberapa tempat juga yang perusahaan tidak memiliki
tidak memenuhi kewajibannya memenuhi pola-pola kemitraan, salah satunya plasma itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang nggak melaksanakan itu. Oke. Ya mungkin itu dulu sih Bang, karena Siap. banyak presentasiku di ini, terutama soal kinipan ya. Nah, saya sampaikan sedikit soal kinipan. Oke. Nah, mungkin saya nggak akan terlalu mengulas jauh soal kinipan karena sebenarnya konflik ini sudah cukup lama gitu ya. Penolakan dari warga itu sudah cukup lama, sejak tahun 2004. Warga waktu itu kinipan masih tergabung dalam Kecamatan Delang, itu sempat menolak akan hadirnya investasi perkebunan sawit ini. Nah, ini punyanya share screen-nya siapa nih, Kak Winda ya? Bentar dulu, Kak. Punya aku kenapa nggak bisa share screen ya? Nah, itulah. Abang lanjut dulu, Bang. Ya. Bentar. Nah, jadi sekarang kondisinya wilayah Laman Kinipan itu totalnya kan 16.000 lebih ya yang sudah dipetakan oleh teman-teman BRWA. Sudah dipetakan dan sudah diverifikasi dan dinyatakan ini layak sebagai wilayah adat. Nah, cuman kondisinya sekarang itu perusahaan masih terus saja menggarap, memperluas gitu kan, terus kemudian mereka juga menciptakan konflik di dalam komunitas Kinipan itu sendiri, yaitu dengan memberi intensif atau membayar uang kompensasi terhadap lahan-lahan yang menurut mereka itu dikuasai oleh orang per orang. Padahal bagi komunitas wilayah adat ini bukan milik orang per orang, tapi milik komunitas gitu kan. Ya. Jadi, sehingga sekarang ada 10 orang yang di desa yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi warga yang lain, kemudian untuk mengintimidasi warga-warga yang berkonflik. Nah, selain itu juga karena perusahaan ini memang cukup dekat ya dengan kekuasaan di daerah sana, dan mungkin juga di Kalimantan Tengah secara keseluruhan, dia bisa menggunakan kekuasaan untuk menekan aparatur desa yang yang mendukung perjuangan warga Kinipan untuk untuk mengupayakan mempertahankan wilayah hutan adat itu, wilayah adat itu. Dalam konteks Kinipan, Bang, ada nggak kesempatan komunitas adat itu diberi kesempatan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memberikan persetujuannya nih? Mereka setuju nggak sih memberi, atau ada diskusi-diskusi sebelum perusahaan menggarap sebenarnya? Ada nggak sih ruang-ruang itu? Kalau dari kegiatan advokasi kita selama di sana, dari keterangan warga itu mereka tidak pernah mendapatkan itu gitu kan. Okay. Tidak pernah dimintakan untuk persetujuan mereka gitu kan. Ya, mereka pernah sih, bukan nggak pernah gitu, hanya sekali, dan itu ditolak oleh warga. Oh iya. Ya. Ditolak. Jadi, tapi proses penggarapannya, pembukaan hutannya tetap lanjut ya, Bang? Lanjut. Itu pernah sempat diprotes dan diusir malah utusan dari perusahaan itu yang datang ke Desa Kinipan bahwa mereka tidak mau wilayah mereka diubah jadi kebun sawit. Bang, kalau bisa diceritain dikit dong, Bang, sebenarnya kalau gambaran umumnya di Kalteng ini tentang konsentrasi ini ya, maksudnya konsentrasi kepemilikan tanah yang Abang bilang tadi, kelompok kecil yang menguasai itu grup-grupnya, mungkin Abang bisa kasih jelasin dikit apa aja sih sebenarnya, atau siapa saja kah yang menguasai lahan-lahan perkebunan di Kalteng ini, pengetahuannya SOB? Ya, ada beberapa grup besar ya yang menguasai di Kalteng, itu Wilmar, Sinarmas, kemudian itu yang grup-grup luar, kemudian AOI Group, dan yang paling sekarang yang udah mulai dominan, yang sekarang sangat dominan itu dominan artinya dia mengakuisisi, memperluas wilayah mereka itu. Ya, perusahaan yang sangat dekat dengan penguasa sekarang. Nah, itu Abang ngelihatnya gimana sih? Banyak sekali grup-grup perusahaan-perusahaan perkebunan sawit ini yang begitu dekat dengan penguasa. Terus dampaknya apa aja sih yang Abang lihat di lapangan, Bang?
Ya, yang terjadi ya seperti warga yang dialami oleh warga Kinipan saat ini ya. Kinipan ya. Ya, di satu sisi mereka untuk untuk mendapatkan untuk mempertahankan wilayah adatnya itu mereka diharuskan gitu ya, diharuskan untuk mendapat persetujuan dari atau pengakuan dari pemerintah daerah gitu kan, untuk wilayah adatnya, dan itu sangat tidak mungkin gitu karena bagi masyarakat Kinipan dan bagi publik tahu lah bahwa yang berkuasa saat ini di daerah itu adalah orang-orang yang terafiliasi langsung dengan perusahaan ini. Oke, Bang. Bang, selama melakukan pendampingan itu, SOB itu hambatan apa aja, Bang? Mungkin bisa diceritain pengalaman-pengalaman atau ada cerita-cerita menarik selama melakukan pendampingan tuh, Bang? Yes. Kalau hambatan yang ekstrim belum pernah ya. Mungkin ada beberapa aja sih. Jadi kami itu sebenarnya berkeinginan untuk meningkatkan advokasi yang dilakukan advokasi lingkungan dan masyarakat di Kalimantan Tengah ini bisa dilakukan bersama-sama oleh banyak pihak gitu ya, oleh banyak mitra, banyak NGO yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Cuman sampai sejauh ini masih itu belum bisa berjalan mulus gitu kan. Hal ini itu biasanya dari pengalaman kami itu memang respon dari kawan-kawan mitra gitu kan, kawan mitra atau NGO yang lain ini masih kurang gitu respon terhadap terutama isu-isu yang kayak gini, isu di Kinipan gitu. Walaupun ada beberapa teman-teman cukup banyak, terutama kawan-kawan di Pangkalan Bun yang selama ini sebenarnya yang mereka lebih aktif gitu kan, lebih aktif cuman untuk yang tidak secara umum gitu. Abang kemudian, kan sering gimana lanjut. Jadi kemudian di kami juga ada keterbatasan gitu kan, keterbatasan baik jumlah orangnya ataupun kualitas sumber daya manusia kami gitu kan untuk bisa terus mendampingi kasus ini, khususnya Penyang ini sampai selesai gitu. Kemudian di tingkat komunitas sendiri itu masih sektoral, hanya belum terkoneksi antar, misalnya kan gini, kayak PT SML yang sekarang berkonflik dengan warga Kinipan itu kan tidak hanya dengan Kinipan saja sebenarnya, itu beberapa desa yang ada di sekitarnya juga sebenarnya berkonflik, cuman mereka belum berani gitu dan belum kita identifikasi gitu. Nah, antar masyarakat itu sendiri belum ada kesamaan gitu. Belum satu ya. Belum tercipta jaringan gitu, belum tercipta jaringan antar perjuang-perjuang ini gitu. Nah, kemudian hambatan lain tuh tindakan-tindakan represif gitu ada, Bang. Abang kan sering bikin video dokumenter tuh di lapangan. Ya ada. Jadi selain itu gitu perusahaan ini juga selain menguasai penguasa-penguasa juga dia menguasai media terutama di media lokal ya, media lokal di Kalimantan Tengah itu dikuasainya. Beberapa kali kami harus berurusan dengan media, kami menyurati media bahwa pemberitaan-beritanya itu nggak sesuai gitu kan, nggak fair gitu. Ya nggak fair, nggak adil terutama dengan masyarakat Kinipan. Nah kemudian yang seperti Bama bilang tadi juga penggunaan aparatur negara itu masih cukup tinggi. Baik itu hampir semua di semua perkebunan, nggak terkecuali juga yang di Kinipan itu, penggunaan polisi dan tentara dalam hal ini BRIMOB untuk mengamankan wilayah mereka. Nah kemudian ancaman dan intimidasi itu memang ada gitu kan, walaupun secara langsung ke SOB belum ada, tapi beberapa teman di jaringan yang terutama di kawan Pangkalan Bun dan Lamandau dan juga warga komunitas itu mereka bilang sering mendapat ancaman itu. Kalau Bang, kalau kita bicara soal strategi, Bang, biasanya dalam pendampingan tuh yang dilakuin teman-teman SOB itu apa aja sih, Bang? Dalam menghadapi konflik tuh strategi non litigasi mungkin ya yang bisa. Ya kami memang lebih kepada itu. Jadi kita untuk membangun persamaan dulu dengan kawan-kawan di tingkat kampung bahwa ini perjuangan ini bersama-sama gitu kan, perjuangan bersama-sama. Artinya kita tingkatin penyedertahuan ke kawan-kawan. Kemudian dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan kampanye. Kegiatan-kegiatan kampanye yang untuk menggalang dukungan publik, baik publik terutama baik di masyarakat sekitar, kabupaten, provinsi, nasional juga internasional, kita galang untuk sama-sama membantu
perjuangan warga Kinipan ini. Oke Bang, ada lagi yang mau disampaikan Bang? Ya, itu dulu sementara. Itu dulu ya. Oke. Nanti Abang setelah diskusi Abang minta rekomendasinya ya Bang ya. Ya. Ini. Aku share dulu ini ke sambil ya silakan di-share Bang, nanti akan kita bagiin ke teman-teman audiens. Teman-teman yang mau nanya itu ada kolom Q&A, bisa digunain di situ daftarnya biar aku sampein mau nanya ke siapa, pertanyaannya apa gitu. Nah, kita lanjut ke narasumber kita berikutnya, itu ada Kak Winda dari Solidaritas Perempuan. Halo Kak Winda. Ini tadi udah share isi materinya. Sorry. Nggak apa-apa Mbak. Masih agak gaptek. Videonya mungkin boleh dinyalain biar orang-orang mungkin penasaran nih sama Kak Winda kan. Nah, sip. Baik. Silakan sambil di-share Kak itunya Kak, materinya. Karena dari Solidaritas Perempuan berarti Kak Winda akan banyak bahas soal isu-isu perempuan, isu-isu anak dalam konteks konflik di perkebunan sosial tuh. Posisi perempuan atau kondisi di lapangan yang selama ini Kak Winda lihat itu seperti apa sih situasinya mereka? Mungkin nggak cuma perempuan ya, tapi anak atau kaum disabilitas dan lansia juga. Ya, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Ya, kalau misalkan bicara tentang bagaimana SP melihat situasi perempuan di dalam situasi konflik perusahaan sawit, sebetulnya SP saat ini juga kerjanya belum sampai kepada tahap pendampingan kasus sampai ke pengadilan untuk perempuan yang terkena kriminalisasi atau apapun lah itu di perkebunan sawit. Tapi SP lebih kepada penguatan kepada perempuan yang ada di sekitar sawit karena misalkan suaminya yang dikriminalisasi, tentunya si perempuan ini yang kena dampaknya gitu kan, dampak secara psikologis maupun dampak secara materi dan lain-lain. Saya sambil buka dulu presentasi saya ya, soalnya silakan. Sempat di-share. Ya, sebentar ya. Nah, mungkin sebelum membahas terkait itu, saya juga mau bahas dulu terkait bagaimana peran perempuan di dalam pengelolaan lahan atau pengelolaan hutan sendiri ya, karena selama ini perempuan di Kalimantan Tengah sangat bergantung terhadap hutan. Jadi ketika hutan itu diambil alih oleh sawit maupun tambang, tentunya akan berpengaruh kepada sumber-sumber penghidupan di dalam rumah tangganya. Apalagi kalau misalkan ini terjadi konflik gitu ya, tentunya akan berdampak buruk kepada psikologis perempuan, anak-anak dan perempuan yang sudah lanjut usia. Nah, kalau misalkan kita balik ke belakang sebelum ada perusahaan sawit, sebetulnya perempuan sangat erat kaitannya dengan alam. Mereka tidak usah membeli bahan baku, bahan makanan, dan lain-lain, karena sudah tersedia di dalam hutan. Ketika perusahaan sawit ini hadir, sumber-sumber pangan mereka akhirnya hilang karena diganti oleh sawit, dan akhirnya juga konflik muncul gitu. Nah, kalau misalkan konflik, sejauh ini Solidaritas Perempuan belum melakukan pendampingan yang sifatnya sampai ke pengadilan. Tapi 2 tahun terakhir Solidaritas Perempuan memberikan penguatan kepada perempuan-perempuan yang dimana suaminya mendapatkan kriminalisasi karena memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali lahannya yang diambil alih oleh sawit. Nah, selain dampak beban psikologis yang sangat besar, tentunya dampak yang paling besar juga yang dihadapi oleh perempuan ketika terjadi konflik adalah perempuan tidak lagi memiliki akses dan kontrol untuk pengelolaan hutan, untuk pengelolaan lahannya, sehingga mata pencaharian mereka pun hilang gitu kan. Dan sekarang ditambah lagi dengan situasi corona ini ya, COVID ini, mereka akhirnya tidak berdaulat secara pangannya.
Bagaimana mereka mau berdaulat kalau misalkan lahan pangannya, lumbung pangannya sekarang beralih menjadi sawit gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian SP selama SP berada di Kalimantan Tengah. Jadi bukan hanya melakukan pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang mendapatkan beban psikologis akibat konflik, tapi juga kita mencoba menguatkan melalui sarana-sarana yang dibangun oleh SP gitu kan, untuk menguatkan mereka, kemudian untuk memberikan pemahaman konsekuensi ketika mereka melakukan perjuangan, konsekuensinya seperti apa gitu. Nah, sejauh ini kita melakukan diskusi-diskusi rutin, diskusi reguler bersama perempuan-perempuan yang ada di Mentangai, karena kami beranjak dari Mentangai waktu itu. Terus mendorong pemerintah. Mentangai di Kapuas ya, Kak ya? Ya, mendorong pemerintah juga ya, mendorong pemerintah untuk melibatkan perempuan di setiap ruang-ruang pengambilan keputusan, karena gini, selama ini kan perempuan tidak pernah dilibatkan ya dalam setiap ruang pengambilan keputusan. Jangankan perempuan, laki-laki pun jarang gitu. Setuju atau enggak sih perusahaan ini masuk atau enggak? Tadi yang dibilang sama Bang Udin sama Bang Bama, banyak tipu-tipu mereka itu. Kenapa tipu-tipu ya? HGU-nya udah sampai di sini ternyata enggak gitu kan. Ternyata dia dibohongin gitu. Nah, masyarakat pada umumnya juga jarang dilibatkan dalam setiap ranah pengambilan keputusan. Begitu juga dengan apalagi dengan perempuan. Perempuan jarang yang dilibatkan untuk di dalam ruang pengambilan keputusan, persetujuan apapun lah ya, maupun di tingkat keluarga maupun di tingkat desa. Nah, itu yang selama ini jadi hambatan, jadi akhirnya perempuan ya tidak punya informasi yang jelas gitu kan, ketika misalkan ada perusahaan sawit masuk atau ada apapun lah yang masuk ke desa, kemudian terjadi konflik, kemudian ada kriminalisasi terhadap masyarakat, kemudian dampaknya kepada perempuan, susah mengakses dan mengkontrol lahannya yang selama ini sudah dikelola secara turun-temurun gitu kan. Kemudian dampak psikologi ketika misalkan suaminya ditahan, kemudian dampaknya secara psikologi dia harus memikirkan lebih berat lagi bagaimana anaknya bisa tetap sekolah, bagaimana keluarganya bisa tetap makan gitu kan. Ini yang jadi perhatian SP di Kalimantan Tengah, khususnya selama SP berada di Kalimantan Tengah. Sama seperti kemarin yang kasusnya Penyang yang tadi diceritakan oleh Kak Bama, kan ada salah satu yang sudah nggak ada ya. Nah, itu juga mereka tidak memikirkan bagaimana dampak psikologisnya terhadap si istrinya gitu. Ditahan, kemudian meninggal di dalam tahanan gitu kan. Ini sangat menakutkan kalau bagi saya. Terus tidak bertemu dulu, kemudian datang menjadi mayat secara psikologis. Saya pun sebagai seorang perempuan ngerasa sangat tertekan, ngerasa sangat ya kehilangan segala-galanya, apalagi dihadapkan pada mereka punya anak yang masih kecil-kecil, bagaimana masa depannya gitu. Terus siapa yang bertanggung jawab gitu? Kalau misalkan bicara tentang konflik yang berujung pada kematian seseorang gitu, siapa yang akan bertanggung jawab memfasilitasi ke depannya anak-anaknya, istrinya seperti apa gitu. Itu dampak terbesar yang dirasakan oleh perempuan ketika hadir konflik di antara masyarakat dan perkebunan sawit. Itu artinya kayak bencana dua kali ya buat masyarakat, khususnya perempuan. Betul, ya. Betul. Saat suaminya dikriminalisasi, mereka nggak dapat akses lagi ke lahannya. Betul. Kemudian dia juga
beban psikologis yang sangat besar, dia Dan harus itu nggak terpikirkan, Mbak. Maksudnya selama ini dalam proses pendampingan apa sih yang dilakukan? Misalnya pemerintah kan pasti ada proses mediasi atau apa, itu pernah nggak sih terpikirkan oleh pemerintah? bagaimana Bang? Maksudnya gini, dalam situasi konflik seperti itu, pemerintah biasanya kan masuk melakukan mediasi dan lain sebagainya ya. Biasanya dari dinas perkebunan mereka atau dari dinas tenaga kerjaan dalam konteks buruh misalnya. Tapi pernah nggak terpikirkan bahwa ini ada dampak lain nih, dampak lainnya ke perempuan, ke anak. Ada nggak sih tindakan-tindakan atau SP pernah ngeliat nggak sih tindakan-tindakan dari pemerintah untuk itu? Belum ada. Belum Belum ada. ada. SP pernah melakukan audensi terkait ini ya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan yang dimana mereka juga fokusnya di isu perempuan, tentunya akan lebih paham gitu kan ketika melihat situasi perempuan di dalam konflik perkebunan sawit. Tapi tidak ada respon ya, mereka cuma memandang ya gimana ya, harusnya tidak seperti itu, tapi tidak ada gebrakan yang membuat ini tidak terjadi gitu. Ini tetap aja terjadi dari tahun ke tahun, tetap aja terjadi gitu. Pengambilan lahan dan lain-lain. Oke, Kak, itu kan tadi pengalaman dan juga apa yang analisis dari SP ya dalam situasi konflik gitu kan ya, Kak. Kakak bilang tadi bahwa perempuan itu aku bisa bilang seperti benteng pangan dari keluarga ya. Jadi ketahanan pangannya keluarga akan terganggu ketika konflik itu muncul. Nah, yang kakak lihat terus apa sih yang mereka lakukan, Kak? Apa yang perempuan-perempuan, ibu-ibu di desa yang sedang berkonflik lakukan? Yang sedang berkonflik ini, apa yang sedang mereka lakukan untuk ya entah berjuang atau mempertahankan kedaulatan atau ketahanan pangan di keluarganya lah minimal. Apa yang mereka lakuin, Kak? Ya untuk saat ini kita coba membangun untuk misalkan kan situasinya berkonflik, kemudian si perempuan tentunya akan kehilangan akses dan kontrolnya terhadap pengelolaan hutan yang menghasilkan pangan. Nah tentunya kalau SP sendiri sih lebih mendorong kepada ya, kalau misalkan ini ngerasa hilang gitu kan sumber-sumber pangan, kita sama-sama bergerak berjuang untuk melawan dan merebut kedaulatan kembali gitu kan. Pernah kita juga melakukan audensi dengan dinas pertanian, kemudian dengan DLH juga gitu kan, bagaimana supaya mereka menghentikan izin-izin yang beroperasi atau yang diberikan kepada perkebunan atau investasi yang masuk ke wilayah Kapuas. Nah, di sisi lain kalau misalkan ditanya sekarang situasinya kan sudah berbeda ya, mau tidak mau sawit tetap ada di situ. Konflik tetap berjalan gitu. Nah, sekarang itu perempuan di Mentangai Hulu itu memberdayakan ada kelompok perempuan yang mengelola lahan sekitar 1,5 hektar dan lahannya itu yang diambil alih dari perusahaan sawit PT Usaha Handalan Perkasa. Bang Udin juga waktu itu advokasi ya bareng-bareng, kalau misal SP di perempuannya Bang Udin masyarakat pada umumnya. Kita pernah ketemu 1 kali untuk aksi di kecamatan dan akhirnya berhasil mereklaim lahan itu. Kemudian ada yang dikelola oleh perempuan khusus karena sekarang sudah sulit untuk mengelola hutan, mengelola lahan. Karena sudah tidak punya akses lagi untuk hutan, banyak banget proyek yang masuk ke sana gitu kan. Akhirnya mereka mengelola lahan tersebut untuk lumbung pangan. Itu bisa kelompok itu bisa ngambil atau bisa kalau ada lebih bisa dijual gitu. Itu apa aja tuh biasanya yang sayur-sayuran, lebih kepada sayur-sayuran sih untuk saat ini. Untuk mengganti komoditas-komoditas yang selama ini mereka ambil di hutan ya. Betul. Gitu. Itu jadi kayak strategi juga ya. Ada strategi apa, Kak, dari SP, Kak, biasanya untuk mengcover masalah-masalah perempuan, anak dan lansia dalam situasi konflik? Ya, kalau misalkan strategi yang dibangun oleh SP ya sekarang ini yang bisa dilakukan ya tetap memupuk semangat juang perempuan terkait hak-haknya gitu kan, supaya mereka juga tahu gitu bahwa apa konsekuensi ketika misalkan perjuangan ini diambil gitu. Tentu akan ada kriminalisasi, tentu akan ada intimidasi gitu. Kita mencoba memberikan ruang kepada mereka bahwa perjuangan itu ternyata tidak enak.
ya ibu-ibu bisa pilih apakah akan terus memperjuangkan lahannya atau mati di tanah sendiri gitu. Itu salah satu strategi. Yang kedua, strategi untuk membangun kelompok ya penting. Karena kalau misalkan ibu-ibu hanya berkuar-kuar sendiri, memperjuangkan haknya sendiri, itu tidak akan terjadi perubahan gitu. Tapi kita membangun kelompok perempuan, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan supaya mereka mendapatkan informasi yang jelas gitu. Kemudian tadi sama kayak Bang Udi, strateginya itu adalah mendokumentasikan setiap kegiatan, karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi gitu kan ke depan gitu kan. Itu penting untuk selalu mendokumentasikan, baik itu lewat tulisan, baik itu lewat video, baik itu lewat foto gitu. Nah, di sisi lain kita juga membentuk ya tadi kelompok-kelompok perempuan, karena kalau misalkan bicara tentang pergerakan tidak bisa kita bergerak sendiri. Itu strategi yang sudah dibangun. Terus yaitu konsekuensi yang akan dihadapi ketika mereka berjuang gitu. Itu coba di share, coba digali gitu apakah siap atau tidak. Karena ini penting kalau misalkan kita bicara berjuang ketika misalkan terjadi kriminalisasi terhadap perempuan, apa yang akan terjadi gitu. Karena perempuan itu berbeda gitu. Ketika perempuan dikriminalisasi, dia akan memikirkan anak saya gimana, kan? Suami saya gimana? Rumah saya gimana? Beda dengan laki-laki, kalau misalkan dia dikriminalisasi, di penjara, mungkin nggak apa-apa, anak saya ada ibunya yang jaga. Karena selama ini perempuan dilekatkan pada urusan-urusan domestik. Gitu. Nah, kalau misalkan perempuan yang dikriminalisasi, dia pasti akan berpikir bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana suami saya. Beban psikologisnya itu akan tambah besar dibandingkan laki-laki yang dikriminalisasi. Oke. Gitu. Kak, tadi kakak banyak cerita soal perempuan dalam konteks ini ya, konflik ya, dampak-dampaknya ke mereka. Tapi SP masuk juga nggak Kak ke camp-camp buruh yang ada di perusahaan sawit? Itu bisa digambarin sedikit aja mungkin semenit. Ya, SP juga kondisinya masih kayak gimana? Buruh di Pulang Pisau, di perempuan buruh ya sama aja juga. Kalau misalkan kita bicara di buruhnya gitu, yang kita perjuangkan kan hak-haknya dia sebagai buruh perempuan. Yang selama ini tuh tidak mendapatkan haknya, dalam artian dia hanya dikontrak sebagai buruh harian lepas, bukan buruh tetap gitu kan. Nah, itu coba kita perjuangkan, meskipun ketika kita bicara, kita ngomong ke perusahaan, kenapa sih perempuan tidak dijadikan buruh tetap? Karena mereka juga kalau misalkan buruh harian lepas kan tidak upahnya itu tidak maksimal didapatkan. Terus buruh bilang karena perempuan banyak liburnya, ada cuti. Jadi emang dia statusnya hanya BHL aja ya, enggak? Ya, kebanyakan perempuan hanya BHL. Oh, mayoritas ya. Tapi ada juga lah. Ada beberapa, tapi ya kebanyakan buruh harian lepas. Itu coba kita dorong untuk mereka juga dapat jadi buruh tetap gitu kan. Ya, itu kami Karena kalau misalkan buruh harian gitu kan, yang didapatkan tidak seberapa, sementara kerja-kerja yang mereka lakukan itu sama gitu. Itu satu. Yang kedua, dampak dari kerja yang mereka lakukan seperti misalkan tidak ada alat pengaman yang bagus, yang baik, yang standar gitu kan. Tidak ada masker, adapun masker harus dibeli. Padahal sebetulnya perusahaan itu sudah menyediakan, tapi ternyata dipermainkan gitu kan, disuruh dibeli dengan ngutang gitu kan. Akhirnya ya gali lubang tutup lubang, tetap aja bagi buruh harian lepas upah yang didapatkan tidak seberapa, dia juga harus mengutang dan lain-lain. Jadi ya tetap tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Eksploitatif lah terhadap buruh perempuan. Itu oke. Makasih banyak Kak Winda, itu menarik banget tadi tuh soal ketahanan pangan, lalu disenggol sedikit soal nasib-nasib buruh perempuan. Bagaimana ternyata konflik ini sangat berdampak pada ketahanan dan kedaulatan pangan keluarga ya. Dan sangat mengganggu ketika
perempuan-perempuan yang tadinya punya akses ke hutan untuk mendapatkan kebutuhan hidup keluarganya, lalu tiba-tiba terganggu karena hutannya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Mungkin kalau laki-laki mikirnya ya mereka berburu untuk yang masyarakat adat ya, tapi kayak obat-obatan atau sayur mayur, bumbu dan lain sebagainya itu kan biasanya urusannya ibu-ibu gitu. Nah, Ya, ketika akses itu terganggu maka ketahanan pangan pun terganggu. betul. Itu Selain itu menarik juga sekali. ada satu ya, karena perempuan Dayak itu dikenal dengan anyaman rotan yang menghasilkan Oh ya. secara nilai ekonomi. Nah, itu bisa membantu perekonomian keluarga untuk dibikin anyaman dan kemudian dijual untuk membeli kebutuhan lain yang tidak tersedia di hutan. Ketika misalkan hutannya berganti menjadi sawit, mereka mau dapat dari mana itu bahan bakunya? Itu juga bermasalah gitu. Belum lagi konflik yang dihadapi. Padahal itu kearifan lokal sebenarnya ya. Menganyam itu kan turun temurun kan, ada pola-pola yang turun temurun. Kalau bicara tentang anyaman rotan, kalau saya baca bukunya pada zaman dulu, anyaman rotan ini ternyata digunakan untuk kebutuhan alat rumah tangga gitu. Sebelum terkenal dengan plastik, ada piring-piring yang dari kaca gitu. Nah, sekarang selain susah dan selain tidak dapat penghasilan dari sumber rotan gitu, menganyam pun mulai punah karena tidak ada lagi bahan bakunya. Kearifan lokalnya sudah mulai terkikis gitu. Banyak pola-pola anyaman yang dulu itu mulai hilang ya. Hilang, betul. Menarik banget, ternyata dampaknya kemana-mana ini. Dampaknya kemana-mana, nggak hanya kita bicara soal kriminalisasi, tapi ada hak-hak perempuan juga yang dilanggar di sana. Bahkan ancaman tergerusnya budaya juga besar gitu ya. Oke, makasih Kak Winda. Itu tadi sharing. Teman-teman yang mau nanya bisa langsung di Q&A nih, aku lihat udah banyak banget nih. Kita ke narasumber terakhir nih, ada Bang Andi Mutakin. Bang Andi. Siap, Bang. Siap. Oke. Bang Andi nih, kita udah bahas banyak banget nih tadi nih. Nah, Bang Andi sebagai peneliti Elsam, Deputi Direktur Advokasi di Elsam nih juga punya banyak sekali pengalaman tentang konflik. Bang Andi, ya ini presentasinya. Silakan Bang. Makasih Bang Aldo. Jadi ini menarik sekali kalau kan bikin diskusi seperti ini dan kita bisa berdiskusi bersama, karena kalau dilihat dari pengalaman selama ini juga Elsam dan beberapa lawyer pengacara publik yang kita organisir di dalam namanya Public Interest Lawyer Network, itu memang pada banyak kasus di Kalimantan Tengah itu kita seringkali menangani langsung juga di sana bersama teman-teman SOB, JPIC, WALKI, dan lain-lain. Dulu pernah nanganin di Pengadilan Negeri Sampit juga, kasus di Desa Biru Maju, kemudian ada juga yang di Kapuas, Kota Waringin Lama juga, dengan melawan grupnya BGA ya, kalau nggak salah. Jadi ini kita jadi merasa kayak kita diskusi ulang apa yang pernah kita kerjakan dulu. Jadi ini sebenarnya paparan sedikit aja apa yang diharapkan juga. Kemarin panitia sempat diskusi dengan saya, jadi apa yang kini kita bisa lihat dari pola-pola konflik perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan dan regulasi sejauh ini dalam menanggulangi dan memitigasi konflik-konflik tersebut. Dan sejauh ini kalau ada konflik-konflik itu apa saja yang bisa kita lakukan, mekanisme-mekanisme yang tentunya mungkin selain yang sudah disebutkan oleh Bang Bama dan Bang Udin tadi ya, ini sebagai satu dari referensi apa yang bisa kita lakukan dalam rangka besarnya adalah advokasi. Lanjut. Jadi berikutnya, nah ini kenapa memang kalau apa yang dibilang Bang Udin tadi itu akan sangat relevan, karena di seluruh dunia pun 72% penggunaan palm oil itu adalah untuk makanan. Jadi ketergantungan kita terhadap palm oil ternyata kalau secara statistik itu besar sekali. Makanan ini mulai dari yang kecil ya, makanan-makanan bayi pun, kemudian makanan jadi, margarin, dan segala macam itu hampir semuanya itu ada
ada unsur dari palm oil. Menggoreng minyak goreng pun juga ada palm oil. Kemudian juga 18%-nya itu adalah untuk personal kayak sabun, sampo dan lain-lain. Dan selebihnya sisanya 10% itu untuk biofuel. Lanjut. Jadi berikutnya. Nah, ini saya coba mengutip dua hasil penelitian ya, dari yang pertama itu dari Changing Market Foundation dan dari WRI. Jadi keduanya memang juga memperlihatkan bahwa kelapa sawit itu satu yang memang menyebabkan deforestasi di Indonesia. Jadi bahkan WRI itu mencatat 50-85% deforestasi itu diakibatkan oleh aktivitas komersial, yaitu agriculture, yang di dalamnya adalah perkebunan kelapa sawit. Nah, berikutnya. Nah, ini yang pernah sebelumnya. Nah, ini yang pernah juga dipublish oleh teman-teman Sawit Watch. Jadi kalau kita diskusi tadi itu dari berbagai perspektif atau pendapat teman-teman yang sudah disampaikan. Jadi, kalau dibungkus itu setidaknya ada 12 area permasalahan perkebunan kelapa sawit itu. Dan diantaranya yang tadi disebutkan itu adalah soal sengketa tanah dan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, itu yang paling banyak disebut selama ini, atau selama ini ternyata seringkali terjadi. Lanjut berikutnya. Ini catatan Elsam. Kebetulan karena kita juga diskusi beberapa kali ini soal kriminalisasi yang baru terjadi di kemarin di warga Desa Penyang itu. Nah, memang kalau apa yang Elsam data dari tahun 2019 lalu, ini adalah data kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan, yang di dalamnya juga adalah para petani, masyarakat adat, aktivis, mahasiswa, dan sebagainya. Nah, kalau dari sektor, itu paling banyak memang dari sektor agraria itu paling besar. Ada 17 kasus dari tahun 2019 lalu. Nah, dengan identitas profil korban itu adalah 128 orang. 128 orang individu dan 50 orang kelompok. Dan kalau kita lihat sekarang, kecenderungannya aktor non-negara ini jadi lebih besar sebagai pelaku. Yang di dalamnya itu secara berurutan itu adalah 12 itu aktor adalah dari pihak perusahaan perkebunan. Ini apa yang coba kita record dari tahun 2019 lalu. Jenis-jenisnya atau kasus-kasusnya itu beragam ya, mulai dari penangkapan, penahanan, serangan fisik, pembunuhan, bahkan perusakan, rampasan tanah, dan intimidasi. Gitu. Ini dari berbagai sektor, jadi perusahaan itu tidak hanya perusahaan perkebunan. Ini yang, tapi kalau kita lihat telah satu-satu emang paling banyak, hampir bisa kita bilang antara kasus-kasus di perkebunan dan juga kasus di industri kehutanan. Berikutnya, nah sekarang coba masuk dari regulasi. Apa sih yang sejauh ini bisa kita pantau atau yang sudah dilakukan oleh negara dalam rangka coba menanggulangi atau menyelesaikan hal-hal yang disampaikan oleh narsum-narsum sebelumnya tadi. Itu sangat tantangannya sangat tinggi ya, sangat tinggi, besar. Tapi kalau kita lihat misalnya apa yang sudah dilakukan oleh negara sampai sejauh ini, itu sekarang ada Inpres moratorium sawit yang berlaku 3 tahun ke depan. Jadi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Ini bagaimana implementasinya setelah setahun ya. Kita tahun lalu itu bikin komisi itu bikin launching, kita bikin catatan laporan tentang implementasinya ini. Kemudian yang kedua itu juga adalah yang baru keluar itu Inpres tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Ini dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Dan terakhir, yang paling baru keluar itu adalah Perpres 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, atau kita bisa sebut sebagai ISPO.
Oh, iya. Nah, ISPO kalau sebelumnya itu melalui Permentan, sekarang ditingkatkan di bawah peraturan presiden. Harapannya sangat tinggi karena dengan adanya perpres ini, semua kementerian itu bisa ikut dan patuh atas apa yang dimasukkan ke dalam perpres ISPO ini. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Nah, ini jadi beberapa catatan dari setahun implementasi itu. Koalisi masyarakat sipil coba bikin resumenya. Nah, jadi selama 1 tahun itu hanya persiapan, Bang Aldo, teman-teman. Jadi belum ada satupun kasus tumpang tindih kebun sawit itu yang diselesaikan dari mekanisme yang dari adanya implementasi Inpres Moratorium ini, gitu. Yang kedua, catatan kita itu Papua Barat dan provinsi lain yang tutupan hutannya luas itu ternyata tidak masuk prioritas. Kalau Kalteng masuk sebagai provinsi prioritas. Ketiga, Pemda belum dapat implementasi lebih jauh karena belum ada panduan lebih lanjut dari pemerintah pusat yang menerbitkan Inpres Moratorium. Jadi ada banyak Pemda yang mau melanjutkan atau menurunkan implementasinya ini ke dalam aksi-aksi di daerah, tapi terkendala karena kadang mereka juga belum tentu tahu apa yang harus mereka lakukan dengan adanya Inpres ini. Jadi catatan. Berikutnya itu adalah produktivitas petani sawit masih sangat rendah, dan terakhir Inpres dari implementasi ini sudah bisa mengidentifikasi awal perkebunan sawit dalam kawasan kita. Nanti bisa lebih lengkapnya bisa dilihat di laporannya. Berikutnya ini ISPO. Nah, apa yang kita bisa lihat sekarang dari perkembangan ISPO? Kalau regulasi dia naik secara regulasi, artinya kalau dengan Perpres tidak hanya Kementerian Pertanian yang harus tunduk, tetapi juga kementerian lain itu harus ikut arahan dari Perpres ISPO ini. Jadi sertifikasi diwajibkan pemerintah Indonesia ini di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Tetap koordinasinya adalah Kementerian Pertanian. Nah, sertifikasi ISPO itu nanti akan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi ISPO. Akan ada lembaga sertifikasi ISPO, dan dia bukan lagi atas persetujuan komite ISPO. Gitu. Ini adalah satu hal yang baru. Jadi secara regulasi dia lebih independen kalau dilihat ya. Kemudian prinsip ini catatannya juga. Jadi dari keluarnya Perpres itu yang memandatkan dalam 3 bulan kalau tidak salah itu harus ada PNC-nya. Tapi PNC-nya ini belum keluar sampai sekarang. Prinsip dan kriteria ini juga akan dikeluarkan di bawah peraturan Menteri Pertanian. Nah, ini yang sedang digodok oleh Kementan. Prinsip dan kriteria yang baru untuk ISPO ini. Catatan kita itu selain yang tadi disebutkan soal independen, kemudian juga hal lain, catatan kita koalisi melihat pemantau independen itu hanya dilibatkan dalam komite independen. Komite ISPO, dalam komite ISPO. Tapi pemantau independen itu tidak ada peluang jalur untuk melihat bagaimana proses sertifikasi ISPO ini berjalan. Itu satu. Jadi ya dicantolkan saja di dalam komite independen, komite ISPO ternyata. Dan kedua, prinsip tentang human rights dan traceability, keterlacakan, apa yang kita dorong pada saat sebelum Perpres ini keluar ya, itu ternyata nggak masuk dalam Perpres baru ini, tidak masuk dalam ISPO baru ini, tidak masuk dalam PNC nanti yang akan diterbitkan. Jadi prinsip human rights, traceability itu ini kami sangat sayang tidak bisa masuk ke dalam situ. Menjadi tantangan tentunya karena kita harus melihat lagi bagaimana draft PNC yang ada sebisa mungkin mengcover secara tidak langsung isu human rights dan traceability. Ini ISPO. Kemudian juga, nah saya sekarang masuk mungkin yang agak teman-teman juga cukup familiar, adalah RSPO. Tim pemangku kepentingan, forum multi pihak. Jadi di sana tidak hanya produsen,
tapi juga ada pengolah kelapa sawit, barang konsumsi, pengecer, dan sebagainya. Mereka sudah punya dan lebih mapan lebih dulu tentang prinsip dan kriterianya. Sudah diturunkan dalam indikator, dan bahkan sekarang sudah dikeluarkan yang namanya National Interpretation, panduan nasional, interpretasi nasional. Jadi PNC-nya itu berlaku di seluruh dunia, tapi tiap-tiap negara itu diberikan kewenangan akan dimungkinkan untuk bikin interpretasi nasional sendiri. Itu sudah keluar. Jadi turunan-turunannya dari PNC tadi. Nah, lanjut. Ini RSPO sedikit. Jadi kalau kita lihat di PNC-nya, di PNC yang baru disahkan tahun 2018 lalu, itu dibikin seperti ini. Dampak sasaran kesejahteraan, dampak sasaran masyarakat, dan planet. Kami melihat kenapa ini jadi arena, mungkin ya, RSPO ini jadi wilayah yang sering kita gunakan sebagai advokasi, karena di sini sangat jelas menentukan atau menyebutkan soal perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan hidup, dan juga secara jelas disebutkan menghormati hak masyarakat dan hak asasi manusia serta menghasilkan manfaat. Jadi ada secara jelas disebutkan prinsip tentang human rights di RSPO ini. RSPO. Iya, RSPO. Berikutnya. Jadi ini contoh aja, satu. Ya, contoh dari prinsip 4 tadi. Jadi kebijakan hak asasi manusia yang mencakup pencegahan terjadinya tindak balasan terhadap pembela HAM harus didokumentasikan, dikomunikasikan, dan seterusnya ya. Kebijakan tersebut harus menguraikan bahwa intimidasi oleh unit sertifikasi dan pihak ketiga di kontrak adalah dilarang. Jadi nggak boleh ada semacam kayak tindakan balasan atau kriminalisasi terhadap orang yang menyuarakan kasus di perkebunan anggota RSPO itu. Jadi si member RSPO ini nggak boleh nih ngadu-ngadu, kemudian melakukan perbuatan tindakan balasan terhadap, andaikan kita sedang advokasi satu perkebunan yang itu notabene adalah membernya RSPO. Yeah. Gitu. Nah, berikutnya ini cuma salah satu contoh. Berikut, nah saya mau masuk sekarang kenapa hal ini saya masukkan ya. Ini adalah prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat ini ya, seberapa besar sekarang peran negara yang juga ternyata dalam dampaknya atau dalam implementasinya kita tidak bisa mengesampingkan peran yang dilakukan oleh korporasi. Karena korporasi walaupun dia bukan sebagai subjek hukum HAM gitu. Jadi sekarang karena banyak sekali korporasi bahkan bisa kita anggap mengendalikan negara. Jadi PBB coba mengambil itu sebagai agar korporasi juga dibebankan terhadap beban menghormati hak asasi manusia. Jadi sebelumnya itu tidak ada. Nah, tahun 2011 semenjak prinsip UNGPs ini keluar, itu ada prinsip kedua, itu tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Ini prinsip yang satu prinsip yang sekarang menjadi landasan bagi banyak korporasi atau forum-forum multi pihak seperti RSPO untuk memberikan beban lebih atau tanggung jawab lebih terhadap korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Dan salah satunya adalah itu untuk melakukan yang di bawah itu tadi, memberikan akses terhadap pemulihan. Gitu. Berikutnya, nah ini sekarang bicara ini dia tanggung jawab. Kita bisa lewati. Nah, ini dia yang disebut salah satu arena atau langkah untuk melakukan pemulihan. Jadi kalau dari RSPO itu juga punya mekanisme pemulihan sendiri, mekanisme pengaduan sendiri. Apa yang diadukan? Yang diadukan itu adalah anggota-anggota RSPO-nya. Yeah. Kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap prinsip dan kriteria yang ada. Siapa yang bisa mengadukan itu siapa saja bisa, individu, pekerja, NGO, serikat buruh, dan komunitas.
Nah, ini hal penting yang mungkin bisa kita lakukan kalau ada kaitannya perusahaan-perusahaan itu melakukan pelanggaran terhadap prinsip dan kriteria RSPO itu. Tapi akan sangat sulit ketika perusahaan itu bukan membernya RSPO. Karena salah satu bedanya RSPO dengan ISPO itu ISPO belum mempunyai mekanisme komplain seperti yang dimiliki RSPO ini. Jadi dia ISPO, dia diwajibkan, sertifikasinya diwajibkan, tapi begitu ada komplain, ada kasus dan dia tidak menyediakan gitu ya. Ini mungkin satu catatan bagaimana seharusnya ISPO bisa digital. Nah, berikutnya ini yang mungkin satu lagi bisa salah satu pilihan lagi yang mungkin bisa dilakukan. Beberapa kasus di Kalteng saya tahu melakukan mekanisme ini. Dia adalah pengaduan yang didasarkan di bawah ada OECD Guidelines for Multinational Enterprises. OECD itu organisasi negara-negara ekonomi maju dan organisasi negara-negara maju dalam ekonomi dan pembangunan. Nah, jadi kalau OECD ini agak mix kan. Satu sisi dia adalah yang diatur itu adalah company, private sector, tapi yang mengatur itu adalah negaranya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau ada satu perusahaan perkebunan yang berasal dari Belanda dan dia beroperasi di Indonesia, dia harus tunduk dan patuh terhadap pedoman OECD. Dan dia wajib. Jadi dari guidelines ini itu adalah mekanisme pengaduan. Jadi kalau mungkin ternyata kita agak-agak sulit mengadukan kasus-kasus ini di dalam negeri mungkin ya, tapi kita bisa melihat peluangnya bahwa perusahaan tersebut contohnya misalnya meminjam dana dari negara-negara, mengambil atau meminjam dana dari negara-negara yang notabene adalah anggota OECD, itu bisa kita lakukan pengaduan kepada National Contact Point yang harus disediakan para negara anggota OECD ini. Gitu. Jadi tapi satu yang harus dilihat bahwa ini sebagai satu mekanisme pengaduan adalah dia hanya menempuh jalur mediasi dan konsiliasi. Jadi bukan kayak pengaduan atau di persidangan. Tidak seperti itu nature-nya. Dan selanjutnya saya pikir udah ya. Nah ini, oh ya. Ini bagusnya kenapa OECD juga kita anggap penting untuk bisa dikampanyekan terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin ada kaitannya dengan anggota OECD, baik secara kepemilikan saham, kepemilikan modal, dan lain-lain. Karena OECD ini sudah mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia. Jadi dia harus melakukan penilaian, mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi serta bertanggung jawab atas dampak kalau terjadi pelanggaran hak asasi manusia di areal di mana mereka beroperasi. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Bang Aldo. Makasih Bang Andi. Ini menarik banget nih soal pola-pola konflik, lalu pola-pola penyelesaian dan mekanisme yang sebenarnya sudah ditawarkan dalam koalisi-koalisi yang Abang sebutkan. OECD itu aku malah baru tahu tuh. Okay. Tapi kayaknya gini Bang, maksudnya perusahaan ini kan dia bisa memilih dia kemana dia harus bergabung. Ada pilihannya, ada begitu banyak tadi, ISPO, RSPO, OECD juga. Tapi sebenarnya Elsa melihat seberapa efektif keluhan-keluhan dari masyarakat, NGO ketika masuk ke RSPO. Kalau di ISPO dia belum ada ruangnya ya Bang ya, untuk keluhannya. Nah, seberapa efektif itu bisa menyelesaikan masalah Bang? Sebenarnya seberapa jauh juga pengaruh RSPO maupun ISPO untuk mampu menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Oke. Jadi kalau dari pengalaman ataupun juga ada satu lembaga yang pernah membuat riset besar tentang seberapa efektif OECD itu bagi pemulihan. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya melihat ini adalah berpilihan-pilihan saja, gitu. Dan untuk memasukkan ke situ kan itu berdasarkan pertimbangan kita dulu, apa kepentingan kita paling
ideal, apakah seberapa jauh ekspektasi kita untuk menyelesaikan konflik untuk melalui mekanisme yang kita pilih gitu. Jadi tapi kalau ditanyakan apakah ada kasus yang diselesaikan dengan baik oleh RSPO? Ada. Apakah pernah ada yang diselesaikan dengan baik oleh OECD? Ada. Apakah ada yang pernah diselesaikan dengan baik melalui mekanisme pengadilan ya, yang litigasi? Itu ada juga. Dan ditanyakan ada nggak yang gagal? Banyak juga gagal gitu. Artinya begini kan, itu akan banyak sekali kriteria atau pertimbangan untuk memasukkan komplain ke apakah ke OECD atau ke RSPO gitu. Sebagai contoh misalnya, kalau kita yakin dengan jalan atau kasus-kasus yang kita ajukan ke OECD itu masih dapat dinegosiasikan untuk penyelesaiannya, hal yang kita tuntut misalnya adalah persoalan ganti rugi yang tidak layak, atau juga kita masih nuntut. Ada satu contoh kasus itu yang buruh di Lampung dengan kasus salah satu perusahaan besar MNC di Indonesia. Buruh di Lampung ini dipecat, di PHK oleh supplier dari perusahaan besarnya ini. Jadi ada perusahaan di Lampung itu menyuplai ke MNC-nya MNC besar ini. Nah, buruh inilah yang dipecat kan. Kemudian ternyata buruh itu mengajukan upaya mengadukan ke OECD. Artinya kan yang diadukan si ini besarnya ini ya, company besarnya ini, MNC besarnya ini, dan ternyata itu dikabulkan, tuntutan dia untuk dipekerjakan kembali dan hak-haknya dipenuhi kembali itu dikabulkan. Akhirnya mau tidak mau si MNC besar ini memerintahkan suppliernya itu untuk untuk mempekerjakan lagi orang ini dan dipenuhi hak-haknya. Itu satu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Dan beberapa kasus misalnya walaupun dia tidak dikabulkan, disetujui tuntutan tertingginya, yaitu waktu itu ada soal pengajuan kasus tanah. Nah, kalau begitu kasus tanahnya tidak dikabulkan, tapi perusahaan itu mengajak untuk bekerja sama dengan kompensasi tertentu lah ya, tapi dengan surat dan juga dengan surat agar si perusahaan itu ke depan akan menyetujui apabila ada masyarakat ini untuk mengajukan perolehan lahan atas tanahnya ini. Nah, itu juga bisa ternyata dikabulkan. Gitu. Jadi sebenarnya kita harus melihat potensi-potensinya dulu, untung ruginya dulu, yang saya pikir itu harus cermat berhitungnya. Karena kalau sudah masuk di arena itu, kita ada satu klausul juga bahwa terkadang di antara para pihak ini tidak boleh lagi kor-kor di luar, gitu loh. Nah, itu jadi satu pilihan dan pertimbangan yang mungkin harus dipilih. Bang, tapi banyak juga kejadian ketika mereka melaksanakan mekanisme keluhan lewat RSPO misalnya, lalu dan sudah ada keputusannya bahkan, tapi masih ada perusahaan yang tidak menjalankan hasil putusan itu. Terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau oleh para penggugat? Iya, itu yang kekurangan, atau bukan kekurangan. Itu catatan selalu dari berbagai mekanisme. Begitu dia sudah diputus, tidak dilaksanakan, terus lu mau apa? Kadang begitu kan orang-orang, karena mereka punya power besar. Ya yang harus dilakukan mungkin kampanye yang paling besar untuk menekan si perusahaan yang harus untuk melakukan apa putusan dari RSPO tersebut. Itu satu juga. Kemudian ini juga sama kalau contohnya kayak, jangankan kita ya ngaju ke RSPO, KLHK saja, karena meskipun dia sudah menang gugatan sekian triliun di pengadilan, itu kan perusahaan yang membayar itu belum ada, setahu saya ya. Jadi dari denda yang harus diwajibkan itu apa amar putusannya itu. Nah, bagaimana kalau ternyata ini masyarakat gitu?
itu harus mungkin itu jadi persoalan pada banyak mekanisme yang tersedia. Saya sih pilihannya mungkin adalah kampanye yang ya. luas. Oke. Siap. Makasih Bang Andi. Ini waktu kita semakin mepet, jadi aku langsung nggak apa-apa. Sebenarnya soalnya banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Ya, aku langsung ke diskusi ya, karena kita cuman sampai jam 1, aku coba untuk menepati janji. kita coba, karena ini nggak waktunya mepet sekali, jadi aku bacain aja pertanyaannya. Ini udah ada banyak sekali pertanyaan, aku coba bacain. Mungkin aku pilih tiga penanya dulu ya. Ini yang pertama ini dari Hendra Butar-Butar, dia mahasiswa sosiologi dari Universitas Sumatera Utara nih, ini jauh sekali. Untuk Kak Winda mungkin bisa siap nih, langsung dijawab aja Kak. Sudah sejauh mana sih perubahan pola perilaku, mindset, sosial perempuan yang didampingi oleh Solidaritas Perempuan di Kalimantan Tengah atas masalah yang dihadapinya. Lalu apa hasil audiensi atau advokasi dengan pemerintah atau pihak korporasi atas masalah masyarakat sosial ini gitu. Apakah ada rencana-rencana aksi? Mungkin bisa dijelasin dulu, Kak Winda. Siap. Halo. Siap ya. Tuh pertanyaan dari Sumatera Utara tuh Kak. Oke, sejauh ini yang sudah dilakukan ya perubahannya itu ya seperti mereka sudah mengerti konsekuensi yang akan terjadi ketika mereka berjuang, karena kan kita sering melakukan diskusi-diskusi rutin, bahkan pelatihan-pelatihan, bahkan melakukan audiensi dengan pemerintah yang saat ini juga belum ada hasilnya gitu. Cuma janji-janji aja tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Kayak misalkan kita datang ke Dinas Kehutanan, cuma oke, akan diselesaikan, tapi sampai detik ini juga tidak ada tidak ada realisasinya gitu. Responnya minim lah ya. Kalau itu tadi ada yang pertanyaan yang menariknya itu perubahan mindset yang seperti apa tuh Kak? Ada perubahan perilaku apa dari ibu-ibu yang masuk dalam konflik ini, yang terkena dampaknya? Kalau misalkan perubahan perilaku kayak gini, misalkan Kak, tadinya dia nggak tahu ya menghadapi konflik ini seperti apa gitu, mau ngapain gitu. Nah sekarang mereka mau berjuang. Ini yang menurut kami positif gitu. Meskipun dengan konsekuensi akan ada kriminalisasi, akan ada intimidasi, ya tentunya tetap kita dampingi gitu. Kalau misalkan dari perubahan itu, kalau misalkan dari perubahan karena terbatasnya akses kontrol perempuan atas pengelolaan sumber daya alamnya, mereka tetap memperjuangkan, tetap berjuang merebut kembali lahannya, kembali ke kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan. Dan karena itu butuh proses lama, untuk saat ini ya ada kebun kolektif supaya mereka juga masih tetap bisa bertahan untuk secara pangannya tetap berdaulat. Artinya mereka itu tetap dari kata berdaulat. Ada siasat yang dilakukan sama perempuan-perempuan itu ya, karena perubahan perilaku tadi ya. Oke, makasih Kak Winda. Ini pertanyaan berikutnya nih ada Ratih dari mahasiswa dari Tilburg University, jurusannya International Human Rights. Ini kayaknya untuk Bang Andi nih Bang. Bentar. Ya, apa aja sih hambatan-hambatan yang dialami buruh nih Bang, dalam konteks buruh untuk mengakses remediasi dari segi pengadilan maupun RSPO? Mungkin abang-abang yang lain nanti mau nambahkan silakan. Tapi ini aku tujuin ke Bang Andi dulu nih, dari Rati Ananda. Gimana hambatan-hambatan yang dialami oleh para buruh untuk mengakses remediasi dari segi pengadilan maupun RSPO, Bang? Nah, kalau sependek pengalaman saya, pertama soal yang dari pengadilan dulu ya. Kalau pengadilan itu pada banyak kasus memang pertama hambatannya soal ini loh, di serikat, internal serikat pertama. Jadi kadang internal serikat atau buruh itu serikatnya itu dipecah. Ini meskipun permainan atau desain dari perusahaan juga, tapi kadang mau tidak mau kan kita harus
berhadapan dengan situasi seperti itu. Itu tantangan pertama tuh. Bagaimana membuat lebih solid serikat buruh yang sedang melakukan perlawanan di pengadilan. Itu satu. Kedua juga mungkin yang setahu saya dalam melakukan sebelum mengajukan ke pengadilan itu kan kita kan mendapatkan anjuran dulu ya, anjuran dari dinas ketenagakerjaan lebih dulu. Kalau anjuran itu dalam pertemuan bipartit, kemudian tripartit dan anjurannya itu tidak dilakukan baik oleh pihak buruh maupun pihak pengusaha, itu baru masuk ke pengadilan, kan alurnya begitu. Nah, biasanya apa yang terjadi itu adalah anjuran-anjuran itu sulit mengakomodir tuntutan-tuntutan buruh. Jadi jadi mau tidak mau upaya buruh itu sudah dilemahkan sejak awal. Mulai dari anjuran keluar, kemudian sampai proses pengadilan, sehingga beban pembuktian buruh dalam pengadilan industrial itu menjadi lebih berat. Gitu. Okay. Itu yang sedikit pengetahuan saya di pengadilan. Nah, kalau yang di RSPO, mungkin nanti bisa ditambahkan yang lain. Tapi kalau beberapa kasus yang ada, kasus perburuhan, itu tantangannya adalah memang sudah ada komunikasi lebih dulu yang diajukan antara buruh dengan pihak person dari perusahaan. Sehingga proses-proses yang berjalan di RSPO ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sudah kayak selesai justru sebelum di RSPO ya. Iya, itu mungkin itu satu hambatannya. Tapi kasus yang lain misalnya yang jadi hambatan buruh lama dari proses pengaduan yang berjalan di RSPO sendiri, gitu. Jadi durasi pengaduannya ya. Jadi dari proses pengaduan, klarifikasi dua pihak sampai kepada pengecekan lapangan itu bisa memakan waktu cukup panjang. Dan ternyata buruh-buruh yang ada itu sudah keburu pindah atau bahkan ada yang waktu itu diduga ada dikhawatirkan diintimidasi dari pihak perusahaan sendiri. Ya, sehingga nggak sampai melakukan keluhan. Memberikan keluhan. Jadi khawatir. Buruh nih kayaknya agak kompleks sekali ya, karena ketika berhubungan dengan serikatnya pun kadang sangat politis dan sangat Benar, Bang. Harus pilih-pilih serikat juga, karena kalau nggak melalui serikat juga kadang nggak direspon juga sama RSPO ataupun pemerintah kan. Iya, benar. Bang Bama mungkin mau nambahin, Bang? Bang Bama mungkin mau nambahin? Malah mau nambah pertanyaan, Dok. Oh, nambah pertanyaan. Untuk Bang Andi ininya. Jadi kan situasinya sekarang kan tidak semua perusahaan itu atau grup perusahaan itu kan masuk sebagai anggota RSPO nih, gitu kan. Misalnya contoh kayak kalau di Kotim kan kayak Bis Agro, nah Bis Agro kan dia bukan anggota RSPO nih, gitu. Tapi dia menjual ke anggota RSPO ke Wilmar misalnya. Nah kira-kira kalau kita mau menekan mereka lewat sisi mana nih, gitu, kira-kiranya? Sorry, gimana? Lewat sisi mana apa? Ya, ini maksudnya kalau Bes Agro ini kan dia misalnya contoh Bes Agro di Kotim, nah itu kan bukan anggota RSPO nih gitu kan, tapi dia menjual ke perusahaan yang anggota RSPO ke Wilmar misalnya. Nah kalau kita mau menekan Bes Agronya, itu caranya seperti apa nih? Karena kan dia kalau nggak salah kan cuma ISPO. Nah di ISPO juga kan teknis tentang keluhan belum ada. Gitu. Kalaupun ada itu kan masih mekanismenya panjang gitu kan. Misalnya melibatkan pemerintah daerah dulu misalnya kan. Nah itu gimana Bang? Nah Bang, jadi itu jadi satu poin tuh sebenarnya kalau kita mau melanjutkan proses itu, kita bisa dua mengupayakan. Pertama, kita bisa coba ini ya namanya tes ya, coba mengadvokasi satu arenanya itu adalah kita bisa mengajukan misalnya grievance internalnya dari Wilmar. Grievance internal mekanismenya yang disediakan oleh Wilmar.
yang kita lakukan adalah, yang kita ajukan adalah bahwa Wilmar masih menerima suplai dari perusahaan yang kita anggap melakukan pelanggaran HAM. Gitu. Itu satu. Internal Wilmar kita ajukan. Ya, kemudian juga karena Wilmar adalah member RSPO, sangat mungkin itu kita ajukan juga di bawah mekanisme yang disediakan oleh RSPO. Tapi yang kita ajukan itu jadinya Wilmar. Wilmarnya. Wilmar karena. Oke. Ini yang terakhir deh aku pilih ini. Untuk Bang Udin, Bang. Ini banyak sebenarnya pertanyaan untuk Abang, tapi kayaknya udah Abang jawabin. Udah Abang jawab langsung aja. Harus jawab Bang Udin tuh. Bang Bama juga gitu. Oke, ini tadi ada dari Bang Budi Baskoro, ada dari Arnold, udah Bang jawab sih. Ini Arnold dari Kumparan nih Bang tadi. Ya. Dia nanya soal selama berjuang menjalankan advokasi di bidang lingkungan hidup, sejauh mana sih masyarakat itu merasakan bahwa persoalan lingkungan menjadi persoalan bersama? Karena belakangan ini ketika kasus muncul ke permukaan selalu ada pro kontra di antara masyarakat setempat. Mungkin juga cara Abang ya gimana membuat isu lingkungan itu jadi persoalan bersama di antara masyarakat. Yang Abang dampingin gitu, Bang. Ya itu dia, saya sudah jawab dulu tadi kan bahwa pro kontra itu nggak mungkin bisa hilang di masyarakat gitu kan. Cuman hanya intensitasnya aja yang menurut kami itu jumlah orang yang merasa bahwa perjuangan di isu lingkungan ini adalah isu bersama itu semakin banyak gitu jumlahnya. Semakin banyak orang-orang yang lebih care sekarang gitu kan. Kalau sebelumnya kan orang ya nggak peduli lah gitu kan, nggak mau tahu, yang penting asal nggak ganggu mereka aja gitu kan. Nah sekarang di tingkat kampung pun itu udah mulai terakumulasi banyak orang-orang yang sekarang sudah merasa bahwa isu-isu lingkungan ini penting untuk diperjuangkan. Gitu. Oke, makasih Bang Udin. Nih karena kita waktunya cuma sampai jam 1, saya coba untuk ngebut. Nah, jadi tolong narsum-narsum mungkin videonya bisa dinyalain. Yang terakhir, sesi terakhir ini aku kasih kesempatan 1 menit ya Bang untuk tiap narsum itu bisa berikan closing statement dan juga rekomendasi dari bidangnya masing-masing. Mungkin Bang Bama nanti rekomendasi terkait pendampingan kasus khususnya untuk pengacara ya, baik litigasinya mungkin ya Bang ya. Terus nanti Bang Udin juga rekomendasi juga closing statement ya Bang terkait dengan pendampingan konflik yang dilakukan selama ini, itu kira-kira apa. Terus Bang Andi, Kak Winda juga dalam perspektifnya masing-masing. Mungkin dari Bang Bama dulu, silakan Bang. Oke. Kalau dari aku sih rekomendasinya jelas. Pertama itu komunitas, masyarakat itu harus memperjelas tujuan dari gerakan dan keberatan mereka itu apa. Nah, kenapa ini harus diperjelas? Itu untuk menutupi celah-celah yang kira-kira bisa dimasuki oleh perusahaan. Misalnya dengan bujuk rayu dari perusahaan tadi, kan seperti itu. Nah, kedua, itu masyarakat yang berkonflik, itu wajib untuk tertib administrasi. Mulai dari kepemilikan tanah mereka, misalnya mulai dari sekarang sudah membuat surat garap atau surat pernyataan, sampai dengan mengurus untuk mendapatkan pengakuan, baik secara adat maupun administrasi pemerintahan. Nah, hal ini kan berguna kalau masyarakat nanti mau mengajukan keberatan atau bahkan sampai ke proses gugatan, ke litigasinya. Nah, kemudian dalam setiap pertemuan itu betul-betul harus didokumentasikan yang baik. Ada absensi, ada rekaman audiovisual, ada notulensi. Nah, karena detail-detail seperti ini ketika kita nanti mengajukan gugatan itu akan digunakan sebagai bukti. Nah, terakhir itu memang harus aktif menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendamping yang memang bisa membantu mengadakan misalnya pendidikan hukum kritis, pendidikan paralegal, kemudian juga mendorong adanya training terkait strategi advokasi, baik untuk litigasi maupun non-litigasi, seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang masyarakat jangan berpikir bahwa untuk sampai ke litigasi itu sangat susah gitu. Nah, ininya. Jadi jangan cuma berhenti ketika selesai mengajukan keberatan ke perusahaan kemudian selesai, tapi coba perjuangkan juga melalui jalur litigasi. Saya pikir sekarang sudah banyak lembaga-lembaga bantuan hukum, banyak juga NGO yang mau support untuk menyiapkan bantuan-bantuan hukum seperti itu. Itu Bang, ini dari aku Bang. Oke. Makasih Bang Bama. Bang Udin, silakan Bang. Ya, saya setuju dengan Bama ya, cuman ada beberapa hal yang saya nggak setuju sebetulnya dengan Bama.
terutama soal itu, soal bagaimana masyarakat itu harus mendapatkan pengakuan itu, mendapat sertifikat atau segala macam gitu kan. Sebenarnya itu ada nilai minusnya ya. Ini berkaca pada ini Bang, keterangan Profesor Kurnia kemarin soal hak Bang, hak yang melekat, hak bawaan, hak asal usulnya. Hak asal usul itu seharusnya kan negara sudah mengakui, jadi nggak perlu masyarakat tuh ngurus-ngurus apalah gitu segala macam kan. Malah justru khawatirnya dengan adanya surat-surat kayak gitu bisa dimanfaatkan orang-orang untuk ya udah itu dijual sebagai akhirnya hilang gitu kan kepemilikan hak asal usulnya gitu kan. Itu malah jadi punya negara dan negara bisa memberikannya kepada siapapun gitu kan, maling kah, konsensi atau yang gitu-gitu. Nah, kemudian kalau bagi kami sebenarnya hal apa yang strategi lah kami bilang rekomendasi tadi ya Bang Aldo. Ya. Itu salah satunya itu melakukan pendekatan gitu ya, lebih intensif lagi melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas dari desa-desa sekitar konsesi sawit. Itu tujuannya adalah membangun koneksi di antara mereka. Jadi perasaan senasib, gitu kan, sepenanggungan, saling tukar silang pengetahuan, akhirnya tujuannya untuk menciptakan konsensus bersama gitu kan. Apa sih tujuannya gitu kan. Nah, kemudian itu yang harus kita lakukan, yang selain itu juga harus membongkar praktek buruk perkebunan sawit itu. Harus kita bongkar, kemudian kita dorong aparat penegak hukum untuk lebih bangun tidur gitu ya, atau lebih berperan gitu kan. Karena selama ini kami nilai aparat penegak hukum tidur aja gitu, biarpun berkali-kali kita laporkan dugaan-dugaan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, mereka jarang sekali meresponnya. Walaupun merespon tapi tidak sampai tuntas gitu, sampai diputus gitu. Kemudian aksi-aksi kampanye itu harus terus dilakukan gitu. Kalau kami itu ada kampanye kami dalam 2 tahun sekarang ini adalah soal stop deforestasi seperti baju yang saya pakai ini, dan kampanye kreatif lainnya itu sebagai upaya untuk membendung laju ekspansi sawit. Tujuannya sebenarnya itu aja. Kemudian itu juga untuk menahan laju kerusakan alam, kemudian masalah konflik-konflik yang seperti kita diskusikan tadi. Kemudian juga yang paling penting adalah kita harus terus membangun link gitu, kampanye ke tingkat internasional. Nah, itu tujuannya untuk menekan modal tadi, modal yang selama ini kita lihat itu digunakan oleh pengusaha itu secara serampangan gitu kan. Jadi digunakan secara serampangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, merampas hak masyarakat dan tidak mensejahterakan masyarakat. Itu aja sih, Bang. Oke, makasih Kak Winda. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Kalau dari SP sendiri sih sepakat dengan tadi kata Bang Udin, kita harus terus melakukan kampanye karena kan kalau misalkan konflik atau kasusnya ada di pedalaman yang nggak ada sinyal, nggak ada akses apapun gitu kan, cuma nggak bisa mengkampanyekan apa yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Jadi kampanye itu adalah senjata kita untuk menginformasikan ke publik gitu bahwa sedang terjadi konflik di wilayah manapun yang sedang terjadi gitu. Yang kedua, karena kita bicara tentang perempuan, terus mendorong pemerintah supaya melibatkan setiap melibatkan perempuan pada setiap proses pengambilan keputusan tetap karena di situ dalam pengambilan keputusan ini ada hak perempuan di dalamnya gitu, setuju atau tidak gitu. Yang kedua, tetap berjejaring apapun situasi konfliknya gitu kan, lebih baik kita bersama menyelesaikan konflik gitu kan, dari masing-masing NGO dengan ininya masing-masing gitu kan. Kalau misalkan banyak akan lebih enak dan mungkin akan didengar, meskipun kata didengar itu mustahil kita dapatkan dengan cepat gitu, tapi kalau kita sama-sama membangun berjuang untuk mendapatkan keadilan bersama gitu, kita yakin kita bisa gitu. Itu sih dulu sementara. Satu lagi membangun kelompok-kelompok juga penting gitu, tadi yang udah disinggung oleh Bang Udin, karena kalau misalkan kita advokasi satu desanya lagi juga pasti akan terkena dampak. Jadi bagaimana kita bisa mengelingkan dari satu desa ke desa lain supaya apa yang menjadi permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama. Itu aja, Bang. Oke, makasih Kak Winda. Terakhir dari Bang Andi Mutakin. Bang,
banyak banget sebenarnya pertanyaan untuk Abang tadi terkait RSPO, ISPO, OECD yang Ntar dijawab sama Obama aja. ya, mungkin bisa sambil dijelasin dalam closing statement Abang dan juga rekomendasi yang diberikan dari LSAP. Silakan Bang waktunya. Ya, kalau ini soal pertama ini ya Pak, itu namanya mekanisme disediakan oleh pasar. Iya. Jadi biar bagaimanapun yang kita harus coba sadari itu adalah bagaimana kita juga harus mengatur ekspektasi kita mungkin. Jadi kalau misalnya kita harus menempatkan apa tujuan kita paling tinggi, apa harapan kita paling tinggi, apakah itu sesuai dengan pilihan mekanisme yang mau kita ambil, gitu. Jadi katakanlah misalnya, apakah untuk mengajukan batasan itu cocok kalau kita masukkan ke mekanismenya ISPO. Ini contoh aja, walaupun ISPO nggak ada, gitu ya, mekanisme pengaduannya. Jadi dan kalau itu sudah dipilih, ya kita harus komit atau penuh sampai tuntas lah ya. Sampai tuntas gitu. Di situ. Itu satu. Karena apa? Catatan kami kalau dilihat soal efektivitas itu ya jadinya rata-rata. Yang saya bilang dari awal tadi. Di pengadilan banyak juga kasus kalah, tapi ada juga yang menang. Di mekanisme pasar begitu juga. Tapi kadang efeknya adalah mungkin ya nilai kampanyenya menjadi lebih besar. Tapi soal efektivitas dikabulkan atau tidak itu menjadi rata-rata kalau kita ambil keseluruhannya. Itu satu. Kemudian juga ada lagi pengalaman, dan kalau mengambil mekanisme itu kita harus terima konsekuensinya soal waktu, dan akan ada kelebihan energi kita, akan harus melakukan energi lebih itu dalam melakukan pengorganisasian. Karena menjaga moral menjaga moral ini warga, dampingan, dan bahkan menjaga moral kita sendiri dalam waktu lama itu sangat menjadi tantangan. Gitu. Apakah kita bisa merawat itu atau tidak? Kita ngukur juga di situ. Itu untuk areal. Nah, kemudian untuk rekomendasi atau catatan saya soal skema-skema yang sudah keluar atau diajukan oleh pemerintah ini, saya harapannya, nah ini akan ada peluang nih. ISPO ini, PNC ini belum disahkan. Kita masih bisa memberikan catatan untuk draft prinsip dan kriterianya ISPO itu sampai tanggal 25 ini, setahu saya. 25 Mei. 25 atau 26 gitu, karena Lebaran. Nah, itu jadi satu arena mungkin yang harus juga masyarakat sipil itu intervensi. Karena mau tidak mau itu akan mengatur perkebunan. Gitu. Karena mau tidak mau kita harus tahu bahwa itu akan mengatur perkebunan yang selama ini mungkin adalah menjadi konflik dengan warga yang kita dampingi. Jadi sebisa mungkin itu akan jadi sangat strategis harusnya kalau kita intervensi juga ke arena prinsip dan kriterianya ISPO itu. Dan saya juga harapkan pemerintah bisa melibatkan seluas-luasnya apabila ada inisiatif ini lebih lanjut ke depan. Karena apa? Karena yang harus di-capture, yang harus dilihat juga itu adalah kasus-kasus sebagaimana yang kita diskusikan pada siang hari ini. Apakah mekanisme yang keluar itu sudah bisa atau bisa mengcover, menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi selama ini. Karena kalau dia hanya mengeluarkan mekanisme, hanya mengeluarkan regulasi baru tanpa bisa, atau mungkin kita mempertanyakan efektivitasnya, itu lebih baik kita menggunakan mekanisme yang lama aja. Gitu. Mungkin itu dulu Bang Aldo. Oke, makasih Bang. Itu banyak sekali pengetahuan hari ini yang kita dapatkan dan juga sharing pengalaman. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Bang Bama, Kak Winda, Bang Udin, Bang Andi. Terima kasih juga untuk Yayasan Pusaka. Mungkin ada Mbak Dita, ada yang mau disampaikan Mbak sebelum kita tutup dari Yayasan Pusaka. Foto bersama. Rakyat. Foto bersama. Foto bersama mungkin. Oh, foto bersama. Ya, ada yang mau disampaikan Mbak? Silakan Mbak. Oke, karena ini adalah Kalteng webinar series, kita punya 3 series dan ini baru seri pertama, yang satu ke lain akan berkaitan. Di kolom chat juga ada dari
Bang Jagau, ya, bertanya Bang soal Jagau. logika berpikir masyarakat adat dan segala macamnya, itu akan kita bahas di diskusi esok tentang karhutlah dan kriminalisasi peladang. Jadi apa yang dibahas di hari ini akan dilanjutkan esok, kita diskusikan kembali dengan narasumber, ada dari Pak Esau dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah, ada Ibu Sandra Yanti Modiaga dari Komnas HAM, kemudian ada Kartika dari Progres, dan juga ada perwakilan warga Dirman sebagai paralegal di Kecamatan Mentangai. Jadi besok kita akan berdiskusi lagi jam 10 sampai jam 12 siang. Oke. Itu aja Bang Aldo, kembali. Oke, makasih Kak Dita. Ya teman-teman, audiens itu tadi udah dijelasin, besok bakal dilanjutkan lagi karena ini ada 3 sesi. Besok mungkin itu juga temanya menarik sekali itu, dan kita sekarang sedang menuju musim kemarau, jadi siap-siap untuk karhutlah. Apabila pandemi COVID ini belum selesai, maka kita akan diterjang 2 bencana ini, bencana corona dan bencana karhutlah. Saat kita tetap di rumah ada corona dan asap yang mengancam. Semoga nggak akan seperti itu. Mari kita berdoa. Amin. Ya, Jangan sampai. Ya. Aku nggak bisa mengambil tidak bisa membuat kesimpulan karena ini para narasumber sudah menjelaskannya dengan sangat baik tadi, kira-kira pengalaman dan pengetahuan mereka soal konflik, kira-kira itu adalah gambaran dari konflik di Kalimantan Tengah. Jadi webinar kali ini saya tutup sebagai moderator. Sampai jumpa di webinar berikutnya besok jam 10 pagi. Ya. Sampai jumpa. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Dadah Bang Aldo, Bang Bama, Makasih Bang Udin. Siap. Thank you semuanya, thank you. Kak Dita, thank you Kak Dita. Thank you. Terima kasih peserta. Dadah. Foto dong. Tunggu dulu, foto dulu. Foto bersama. HP ku nggak bisa, laptopku nggak bisa, itu screenshot tahu di mana. Kurang mahal itu. Iya. Foto dulu. Bekas, Bang. 1, 2. Sip. Oke, makasih semua audiens semuanya. Thank you. Nggak makan siang dulu kita. Ditutup makan siang. Ditutup makan siang di rumah masing-masing. Yang puasa. Oke.